Yang terhormat Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, Bapak Dr. Alek Abducalik MSI. Yang terhormat Kasubag Umum UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, Pak Yosa Hardianto Putra MAP. Yang terhormat Pembina Duta Baca UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, Ibu Susialia Fitriani SOS MIKOM. Yang terhormat Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu, Bapak Daryono SOS MIKOM. Yang terhormat Duta Baca tahun 2018 dan tahun 2020. Dan yang kami banggakan peserta virtual talkshow pada pagi hari ini. Baiklah, berikut akan saya bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. 1. Kata sambutan dari Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. 2. Virtual talkshow bersama Kasubag UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu dan Duta Baca tahun 2020. 3. Virtual talkshow bersama Pustakawan dan Duta Baca tahun 2018. 4. Sesi diskusi bersama peserta virtual talkshow. 5. Pemberian hadiah kepada peserta virtual talkshow dengan pertanyaan terbaik. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada acara pertama kita, yaitu kata sambutan dari Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Kepada Bapak Dr. Alek Abducalik MSI, dipersilahkan. Kepada Bapak Dr. Alek Abducalik dipersilahkan untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa ikut sama-sama menghadiri acara Duta Baca yang terima kasih kepada teman panitia dari Perpustakaan Universitas Bengkulu dan Duta Baca, sekaligus juga narasumber yang lebih banyak Duta Baca yang akan berperan pada saat ini. Yaitu akan mensosialisasikan, juga nanti akan membicarakan tentang ya. Gagasan ini timbul dikarenakan yang pada saat tahun 1991 itu ditemukan istilah generasi milenial. Kalau dulu itu dinamakan dengan anak muda, ya. Tahun 91 menurut Howe dan Strauss itu dikenakan sebagai generasi, adanya disebut sebagai rising, millennial rising. Ya. Ada 3 hal yang menjadi poin fundamental bagi generasi milenial. Yang pertama, milenial benci status quo. Ya, jadi orang-orang anak-anak muda itu tidak suka dengan kemapanan, dia suka adanya sebuah perubahan dari zaman, ya, dari alam, dari segala hal yang ada pada lingkungan kita semua. Yang kedua, milenial pada dasarnya adalah superior, ya, dia memiliki jiwa yang sangat super, ya, memiliki superioritas yang tinggi, ya. Dan yang ketiga, kebebasan bagi generasi milenial adalah darah daging yang harus diperjuangkan, ya. Nah, dari 3 hal itu maka ada persoalan pada saat ini, yaitu
yang menjadi masalah, yaitu adanya zero ini, maka ada ketergantungan para pemuda, ya, semua orang mungkin, ya, tetapi terutama para pemuda itu terhadap teknologi. Yang kedua, itu dalam menghadapi era revolusi 4.0 itu, bangsa Jepang meluncurkan Society 5.0, ya. Jadi yang berbasis kepada human center society, jadi masyarakat yang berbasis kepada kemanusiaan dengan menjadikan manusia sebagai subjek, ya, yang mengendalikan teknologi, ya. Jadi bukan objek yang dikendalikan oleh teknologi. Sekarang ini bangsa Jepang yang melahirkan seperti itu. Jadi bahwa manusia itu sebagai subjek bukan objek, ya, dan teknologi itulah sebagai objek. Jangan nanti terbalik, ya. Nah, pada saat ini juga tingkat literasi siswa Indonesia, termasuk juga mahasiswanya itu masih sangat rendah, ya. Berdasarkan Program for International Student Assessment (PISA) 2018, Indonesia berada pada posisi 72 dari 78 negara, ya. Sementara posisi tertinggi dipegang oleh Tiongkok, ya. Nah, inilah yang melatar belakangi mengapa kami UPT Perpustakaan itu setiap 2 tahun sekali itu mengangkat atau menyeleksi para duta baca agar duta baca itu nanti bisa memberikan supporting kepada UPT Perpustakaan, termasuk juga supporting kepada para mahasiswa, kepada para pemuda agar menggiatkan kegiatan gemar membaca atau semangat literasi, ya. Nah, ini poin pentingnya. Saya tidak mau bercakap panjang lebar karena ini adalah panggungnya para duta baca kami, ya. Oleh karena itu maka simak baik-baik, ya, seluruh materi yang akan disampaikan oleh para duta baca. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada para peserta yang saat ini ada 110 yang sudah hadir di room Zoom kita, dan mudah-mudahan apa yang akan ditampilkan itu memiliki manfaat yang besar bagi pengembangan minat baca di kalangan mahasiswa, dan barangkali siapa saja nanti ada yang memiliki minat untuk menjadi duta baca. Selamat datang di acara kami dan selamat menikmati sajian dari duta baca kami. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kita yaitu Wanda Yutiono. Kepada Wanda dipersilakan. Cek. Oke, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para peserta virtual talk show pada pagi hari ini. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat walafiat, ya. Saya doakan kalian di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang di acara virtual talk show bertajuk tema dengan berbincang literasi pemuda-pemudi Indonesia, di mana acara ini diselenggarakan khusus oleh Duta Baca dan UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Oke, tanpa lanjut berbasa-basi lagi, acara ini diselenggarakan dengan bertujuan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh besok pada tanggal 28 Oktober tahun 2020. Maka dari itu, pada hari ini kita akan berbincang, ngobrol, sekaligus membahas tentang literasi untuk meningkatkan semangat pemuda Indonesia. Nah, di situ nanti bakal ada narasumber-narasumber keren lainnya yang akan menemani saya di sini. Dan tanpa memperlama waktu lagi, saya akan langsung panggilkan saja satu-satu narasumber yang akan mengisi acaranya hari ini. Saya panggilkan yang pertama yaitu Pak Yosa. Silakan masuk, Pak. Oke. Pak Yosa ini selaku Kasubag Umum UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Silakan duduk, Pak. Oke.
Selanjutnya ada teman duta baca saya. Ada Dani Fazli, silakan masuk. Halo, silakan duduk. Selanjutnya kita panggilkan wanita cantik syariah. Ada Alin, ayo silakan masuk. Aduh, dengan gaunnya yang sangat bagus ini. Dan yang terakhir ada teman dari duta baca saya juga, sekaligus partner saya yang di video tadi. Ada Elvira, silakan masuk. Oke, karena keempat narasumber sudah hadir di acara virtual talk show kita, mungkin langsung aja kita mulai acaranya. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih, sehat? Boleh di mic-nya boleh nih diambil Pak, biar bisa langsung perkenalan nanti. Oke. Ini kan kita lagi ada acara virtual talk show bertajuk tema Bincang Literasi Pemuda-Pemudi Indonesia. Nah, ini kita udah ada Pak Yosa selaku Kasubag Umum UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu yang masih sangat berjiwa muda, benar Pak? Boleh perkenalan sedikit Pak, gimana keadaannya hari ini, gimana untuk persiapannya? Oke, cek masuk ya. Terima kasih moderator, teman kita, saudara kita, mahasiswa kita Wanda Yutena merupakan duta baca UNIF 2020. Sebelum mulai saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat lainnya sehingga masih bisa berada di acara kegiatan hari ini. Benar-benar. Sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara ini, terutama para peserta, baik yang dari dalam Universitas Bengkulu sendiri maupun dari luar. Kita juga mengundang beberapa komunitas-komunitas duta baca lainnya dan duta yang lain. Selamat bergabung. Saya di sini dipercaya menjadi salah satu narasumber. Saya perkenalkan, kalau saya sendiri Yosa Rianto Putra selaku Kasubag Umum di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Saya mulai karir di Universitas Bengkulu tahun 2005, jadi kurang lebih udah 15 tahun, walaupun menempuh pendidikan S1 di jurusan Administrasi Negara FISIP UNIF. S2-nya juga alhamdulillah sudah kemarin di Magister Administrasi Publik juga di FISIP UNIF. Itu aja mungkin. Keren sekali ternyata Pak Yosa. Ya. Mungkin boleh ke teman saya Dani, silakan perkenalkan diri secara singkat. Oke, mungkin langsung aja ya, agak kaku juga nih. Iya, karena pertama kali kita pakai facial kan di sini. Oke, jadi selamat pagi teman-teman sekalian, rekan-rekan peserta dan juga rekan-rekan panitia dan juga rekan-rekan narasumber yang hebat-hebat yang pastinya ada di sini. Mungkin perkenalkan saja, nama saya Dani Fazli, saya angkatan 2018 dan untuk program studi saya dari Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Teknik. Mungkin bisa dilanjutin ya sama temannya sebelah. Iya, silakan. Iya baik, terima kasih kesempatannya buat Dani Fazli dan Wanda juga. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu teman-teman kita yang sudah tergabung. Mungkin ada yang dari FMIPA juga sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua teman-teman yang sudah tergabung di virtual talk show mengenai sosialisasi duta baca. Perkenalkan, nama saya Alin Febianti Fikri dari Prodi S1 Statistika, Universitas Bengkulu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Mungkin ada teman-teman yang dari Fakultas MIPA tergabung di virtual ini. Semoga semakin terpacu semangatnya, mana tahu nanti kamu adalah the next duta baca dari 2022 nanti. Mungkin itu saja. Kalau nanti mungkin ada yang ditanyakan boleh nanti karena ada sesinya ya. Benar nggak Wanda? Benar dong. Iya benar. Baik, saya serahkan ke teman saya juga, seorang wanita yang luar biasa.
terima kasih kesempatannya untuk Alin dan Wanda. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Elvira Afifa, Universitas Bengkulu, semester 5 program studi pendidikan bahasa Inggris. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari pendidikan bahasa Inggris. Semangat terus untuk meningkatkan literasi khususnya di kehidupan kampus karena kita sebagai pemuda merupakan tonggak literasi khususnya di Universitas Bengkulu. Semoga kalian bisa menjadi the next duta baca yang lebih luar biasa lagi di tahun depan. Amin. Karena memang benar tujuan kita mengadakan sosialisasi literasi ini memang sekaligus berbincang tentang literasi dan kepemudaan. Di sini juga Virtual Talkshow bertujuan untuk mencari the next duta baca di tahun berikut-berikutnya para sobat literasi. Nah, karena tadi narasumber keempat ini udah memperkenalkan diri, baik dari Pak Yosa yang sudah sangat banyak pengalamannya di bidang akademik maupun pengalamannya di perpustakaan, menjadi pustakawan juga. Ada teman-teman duta baca juga di sini yang nggak kalah luar biasa. Kita langsung aja nih Pak masuk ke tema ya kan. Karena tema kita pada hari ini kan berbincang literasi pemuda-pemudi Indonesia. Ya sebelum kita jauh masuk ke dalam tema, boleh deh sedikit Wanda tanyakan, gimana sih menurut pendapat dari Pak Yosar mungkin terlebih dahulu menjelaskan arti pemuda itu apa menurut Bapak? Baik, terima kasih Saudara Wanda. Berarti acara kita sekarang ini bertepatan dengan memperingati hari besok Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Oke. Tanggal besok 28 ya, betul itu. Kalau menurut saya arti pemuda ya itu tadi ya, kalau Bung Karno bilang beri saya 10 pemuda maka akan keguncangkan dunia. Artinya wah, kita dari semboyan Bung Karno itu saja kita bisa mengartikan sendiri apa itu pemuda, berarti sangat dahsyat apalagi di zaman sekarang ini di mana pemuda-pemuda sudah ambil bagian baik dari segala bidang, pelaku ekonomi, pelaku politik, pelaku usaha dan semuanya. Benar-benar. Yang sebagian besar sudah unjuk gigi anak muda ini. Mungkin kalau secara akademik, secara buku pemuda mungkin sudah paham semua ya. Itu berarti pengaruh pemuda itu sangat besar sekali ya Pak untuk menunjang kemajuan bangsa ini berarti ya. Terutama dalam segi hal literasi kan Pak. Ya. Mungkin saya sikapi di sini pemuda untuk dalam segi pembangunan literasi. Kalau pengertian nggak usah saya jelasin lagi lah. Iya, sudah paham lah. Udah paham semua. Iya, sudah paham semua lah apa itu pemuda kan. Kalau saya bahas ini dengan hubungannya dengan literasi atau keperpustakaan, memang untuk di bidang perpustakaan, pemuda itu hanya ambil bagian sebagai pencari informasi saja sampai saat ini. Belum sampai mereka menjadi pengelola atau pelaku pengolahan suatu bidang perpustakaan itu sendiri, dalam artian mungkin menjadi tenaga perpustakaan atau menjadi pustakawan atau yang lainnya berkaitan dengan perpustakaan yang mengenai dengan literasi itu sendiri. Karena pemuda itu lebih sebagai pengguna atau pemakai di zaman literasi ya dengan cara tentunya itu membaca, meningkatkan literasi mereka sendiri, membaca dan membaca itu saja. Jadi kalau dibilang kurang enggak juga, mungkin di fase menengah lah mereka. Karena mereka sebagai pengguna terbesar lah, baik pengguna literasi secara manual maupun online. Belum ke pengolahan, tapi mungkin itu next lah setelah mereka dalam masa pembelajaran dan lain-lain. Nah, benar tuh Pak, kayak pemuda sendiri sebenarnya mereka kalau untuk dalam literasi lebih ke mencari referensi, terus mengkaji ilmunya lebih dalam segala macam gitu kan. Setelah mereka kadang berkunjung ke perpustakaan kita atau mencari referensi di jurnal-jurnal online seperti itu Pak. Nah Pak, yang jadi pertanyaan, untuk cara meningkatkan literasi bagi pemuda itu sendiri gimana Pak menurut Bapak? Ya, terima kasih.
Sederhana kalau untuk meningkatkan literasi, seperti saya bilang sebelumnya, yaitu dengan cara membaca. Membaca itu merupakan kebutuhan dalam meningkatkan literasi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta kompetensi setiap orang, terutama itu pemuda. Cuma sekarang budaya atau tindak atau perilaku gemar membaca seperti disampaikan sebelumnya oleh Pak Alex atau kemarin pernah disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik kita, itu tingkat membaca kita masih rendah. Ya, masih sangat rendah ya, Pak. Benar tuh. Membacanya itu hanya sebatas kebutuhan dan keperluan, apalagi kebutuhan tugas. Ya kan? Benar. Jadi bukan suatu kebutuhan yang dibiasakan setiap hari. Seperti kita tahu itu Duta Baca Nasional kita di tahun 2016 kalau nggak salah, mau dikoreksi aja, itu Tantowi Yahya, terus berlanjut ke Pak Andi F. Noya, sekarang itu 2 tahun berturut-turut Najwa Shihab. Najwa Shihab itu dan Duta Baca sebelumnya itu minimal 1 hari 1 buku sampai 2 buku dia baca. Nah, benar tuh. Nah, itu artinya seandainya kebiasaan seperti itu dilakukan oleh pemuda kita saat ini, rasanya wah nggak bisa dibayangkan itu pengetahuan dan kompetensi yang dia miliki seandainya dia membiasakan diri dengan membaca buku. Karena sekarang kan membaca buku, kalau dulu kita hanya bisa datang ke perpustakaan ambil buku manual, baca di tempat atau minjam, sekarang kan sudah ada di genggaman semua. Buku itu sudah ada di smartphone, di gadget kita masing-masing. Jadi lebih mudah, aksesnya lebih mudah juga, menerimanya juga lebih mudah. Jadi tidak ada hambatan lagi sebenarnya untuk meningkatkan literasi dengan membaca. Jadi memang nggak ada halangan lagi ya Pak untuk pemuda memulai untuk meningkatkan literasinya itu, mulai dari membaca, terus berkunjung ke e-jurnal, apalagi sekarang zamannya kan online ya Pak, belum masih pandemi kita. Jadi mungkin bisa ngakses seperti aplikasi Ipusnas, ada kan seperti itu Pak. Nah, selain yang dicontohkan oleh misalnya kita wajib nih, bukan wajib sih, harus membaca 2 buku 1 hari untuk meningkatkan potensi literasi dalam diri kita. Selain cara itu ada lagi Pak cara yang lebih efektif untuk menaikkan atau meningkatkan jiwa literasi dari pemuda kita? Iya ada, selain membaca mungkin bisa salah satunya dengan mengunjungi perpustakaan. Nah, sementara ini kalau khusus ke perpustakaan kita universitas, literasi untuk tugas-tugas pembuatan tugas kuliah, skripsi dan tesis maupun disertasi kita ada ruangan khusus namanya ruangan penulisan karya ilmiah. Itu sangat nyaman. Nah, ada layanan di mana pengguna itu tidak perlu mencari buku, dicarikan langsung oleh pustakawan terhadap buku apa yang dia butuhkan. Seperti itu. Dan lain sebagainya, juga ada aula. Terus kita juga sekarang lagi pengembangan pembangunan taman baca di luar gedung. Di bawah ini juga dekat acara kita ini juga ada food court, kantin yang karena masa pandemi belum bisa beroperasi. Itu salah satu penunjang untuk menarik pengunjung dalam rangka meningkatkan minat baca dan literasi. Iya, jadi itu buat sobat literasi yang lagi hadir dalam acara ini, itu benar tuh dalam hal meningkatkan literasi selain dengan membaca, kalian juga nih bisa mengunjungi UPT Perpustakaan Bengkulu karena selain fasilitasnya udah sangat lengkap ya Pak, layanan di sini pun sudah dibilang sangat memuaskan para pengunjung, mulai dari peminjaman bukunya, mencari literatur segala macam, bahkan
seperti ada ruangan khusus untuk penulisan karya ilmiah tadi Pak, yang paling penting. Nah, jadi buat sobat literasi jangan ragu-ragu lagi untuk datang ke UPT Perpustakaan kita, dan pun kalau ada kendala langsung bisa hubungi Pak Yosa selaku penanggung jawabnya ini. Kita siap memfasilitasi Itu kebutuhan yang paling mahasiswa benar. meningkatkan literasinya di perpustakaan. Ya, oke. Kita boleh beralih ke pemudanya dulu Pak, Boleh, ke para duta baca. Ya, mereka dari tadi sudah menyiapkan materi yang ingin disampaikan. Nah, balik ke awal nih, dan menurut Dani ini sendiri nih, selagi nanti dioper sama Elvira dan peran pemuda kita untuk meningkatkan literasi itu diawali dari apa dulu nih, menurutmu? Oke, untuk awal ya, mungkin kalau awal itu kalau memulainya memulai sesuatu itu biasanya dari niat ya. Dan pemuda-pemudi Indonesia ini sebelum dia bergerak kemana-mana dia harus niat dulu tuh mau meningkatkan literasi di Indonesia kayak gitu. Jadi emang saya concernnya di Bengkulu ini concernnya di community sosial. Jadi emang saya memberikan apresiasi penuh kayak gitu kepada pemuda-pemuda yang udah niat dan udah mau membangun kayak gitu. Membangun dalam hal budaya literasi. Seperti yang kita ketahui kan sekarang udah banyak bermunculan taman baca portable yang benar-benar bawa pakai motor kayak gitu. Itu kan semuanya kan yang gerakin itu pemuda, dan itu salah satu peluang sih bagi saya pribadi melihatnya di sana pemuda Indonesia itu sebenarnya peduli kayak gitu. Mungkin kurang sinergitas dan kolaborasi aja dari mereka kayak gitu sih. Dan mungkin agak kurang kesadarannya untuk kayak bilang tadi mereward atau mengapresiasi bahwa banyak sih pejuang-pejuang literasi di luar sana ya Pak, untuk memperjuangkan literasi di Indonesia. Nah, harusnya seperti itu yang kita dukung sih, benar. Kalau Alin gimana nih tanggapannya untuk kontribusi pemuda dalam meningkatkan literasi di Indonesia? Saya setuju ya sama yang dikatakan rekan saya tadi, Dani. Benar, semua itu emang harus diawali dengan niat. Buat orang muslim juga dikatakan kan innamal amalu binniat. Jadi semua itu harus dilandaskan dengan niat. Ya Masya Allah sekali ya. Masya Allah. Jadi kalau untuk saya pribadi itu memandang literasi itu bagaimana cara menumbuhkannya. Yang pertama, kita itu ingin menumbuhkan sesuatu pasti dilihat dengan emang apa untungnya dengan saya, apa sih pentingnya literasi. Ya benar tuh. Ya kan? Jadi impact kalau kita ke diri sendiri ya. Benar, kalau kita tahu apa pentingnya literasi, nggak harus dipaksa juga, pasti bakalan semangat sendiri kan. Iya benar. Berbudaya literasi. Jadi sebelumnya kita harus paham dulu sebenarnya apa sih pentingnya literasi sebagai juga pemuda yang di gunung-gunung sebagai generasi penerus bangsa, benar kan? Nah, jadi kalau menurut saya sendiri ya, pentingnya literasi itu sebagai peningkat kualitas diri kita sendiri. Orang yang berkualitas tentunya akan bermanfaat nanti di masyarakat. Iya, dimanapun dan dia. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi benar kan? lain. Nah, jadi bagaimana kita melalui literasi ini menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Karena itu adalah tujuan utamanya. Nah, pemuda ini sebagai agent of control. Jadi kayak agen kayak mengontrol semua yang ada di sekitarnya untuk menjaga keseimbangan masyarakat mengenai bagaimana kinerja pemerintahan, apakah itu berdampak baik atau buruk kepada masyarakat, dan kalaupun buruk kita tahu bagaimana meresponnya. Nah, meresponnya ini bisa dengan menggunakan literasi. Kita harus tahu dulu, kita harus tahu permasalahannya apa, dan informasi itu diperoleh dari literasi. Nah, literasi yang seperti kita ketahui itu kayak pemahaman melalui membaca dan menulis, benar kan? Gimana cara kita menyerap informasi biar nggak salah informasi, karena sekarang ini selain kecanggihan teknologi yang membawa efek baik, itu juga membawa hal buruk. Beredarnya berita hoax itu sangat-sangat rentan banget ya. Jadi gimana caranya kita memilah informasi, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita nggak salah paham gitu. Nah, dari cara menyerap informasi yang baik, kita bisa mengeluarkan output yang berkesesuaian dengan realitanya. Nah, itu bisa dengan literasi juga. Kita menuangkan aspirasi kita melalui surat terbuka, atau dengan opini-opini yang dengan harapannya pemerintah dapat menjadikan opini tersebut sebagai acuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Jadi
agak panjang ya, maaf. Enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu kepentingannya apa, dan tentunya pasti pemuda-pemuda di Indonesia ini, terutama yang teman-teman yang sedang tergabung, pasti ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat ke depannya. Dan salah satu indikator seorang manusia yang berkualitas itu bisa juga dilihat dengan literasinya, bagaimana semangat literasi dalam jiwa orang tersebut. Mungkin. Benar tuh, wah sangat ini sekali berarti. Berarti di sini yang paling penting meningkatkan literasi untuk mutu informasi yang kita terima. Iya, betul, betul sekali. Mungkin apakah Elvira ingin menambahkan atau ini skip dulu? Gimana nih? Ayo El. Untuk peran pemuda dalam khususnya dalam bidang literasi, itu saya sangat setuju dengan Dani Fazli dan Alin, di mana faktor internal atau minat dari dalam diri sendiri itu merupakan gagasan utama untuk membangun khususnya dalam bidang literasi. Karena kita itu sebagai manusia, you have to how to developing yourself as much as possible. Oh, nice. Kalian harus bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian, khususnya dalam literasi. Karena dalam literasi itu banyak banget bidang yang bisa kalian kuasai. Selain juga kemampuan berbahasa, linguistik, dan kognitif kita juga akan meningkat. Tentunya acknowledgement kita tentang literasi juga akan meningkat. Dan juga dalam berliterasi kita juga pasti tahu di era digital seperti sekarang banyak sekali tantangan, baik dampak positif dan negatifnya. Sehingga dengan berliterasi kita mampu memfilterisasi hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam hal yang tidak diinginkan. Iya benar, karena memang sebagai pemuda juga kalau literasinya kurang itu sangat mudah sekali terpedaya dengan berita hoax. Terus kita kayak sulit memilah-milah informasi mana yang benar. Maka dari itu butuh kredibilitas atau minat literasi yang tinggi supaya kita bisa memilah informasi tersebut. Iya, setuju sekali dengan Wanda. Terima kasih sekali Elvira, apalagi quotes-nya tadi. Aduh. Buat yang nggak ngerti nanti ada subtitle lah di bawahnya. Kita boleh ke Pak Yosa lagi. Sekarang ada yang penasaran di sini. Pak, Bapak kan udah lebih berpengalaman dari kami di sini kan. Nah, waktu Bapak masih menjalani sebagai penggiat literasi dulu, waktu zaman-zaman mudanya Bapak kan udah pustakawan udah 15 tahun kan Pak. Nah, cara Bapak awal untuk meningkatkan diri, kayaknya jalan hidup saya nih di literasi nih, seperti itu gimana Pak? Mungkin kan ada para sobat literasi kita itu ingin memulai tapi sampai sekarang tuh belum tahu caranya gimana. Mungkin Pak bisa ini kan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Mungkin sedikit ralat kalau pustakawan nanti ada teman Oh pustakawan iya, kita ya. betul. Kalau saya kan Kasubag selaku cuma di manajerial dan administrasi. Sebelum bergelut di perpustakaan ini, sebelumnya juga saya kan bergelut di bidang kemahasiswaan dulu. Jadi saya menjadi literasi di bidang kemahasiswaan kan. Kalau sekarang literasi benar-benar literasi di bidang peningkatan minat baca dan kompetensi. Karena saya awal itu tugas dari pimpinan harus menjadi Kasubag di sini, mau tidak mau saya harus memulai itu dengan dibilang dengan perintah juga enggak, juga dari hati harus berkolaborasi dengan teman-teman pustakawan di mana mereka sudah ahli di bidang literasi. Tentunya saya juga masih belajar juga itu. Jadi meningkatkan literasi tentang perpustakaan yang jelas dengan mengikuti selain membaca tadi ya mengikuti diklat atau seminar-seminar berkaitan dengan kepustakaan tadi. Alhamdulillah selama di sini lumayan banyak saya ikut. Ya, Pak? Itu apalagi kita kerjasama atau kolaborasinya dengan Perpustakaan Nasional itu sangat baik hubungannya dan dia juga open sekali dalam pembinaan pendidikan pelatihan tadi. Salah satunya pernah saya ikutin diklat pertama kali itu memulai dengan diklat pengenalan perpustakaan apa sih
perpustakaan dan isi-isi dalamnya sebagai awalnya saya anggap karena tidak tahu itu, saya pikir hal yang simpel dan sederhana, ternyata tidak. Perpustakaan itu ternyata banyak sekali yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, baik itu terhadap koleksi ataupun terhadap layanan. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Akhirnya terjun menjadi penggiat salah satu literasi dengan meningkatkan diklat. Selanjutnya saya ikut diklat dan seminar yang ada. Seperti itu. Berarti dari semua acara yang Bapak ikuti itu, itulah jadi bahan pembelajaran Bapak? Ya, sementara itu yang dapat saya terima. Di luar saya juga mengenai literasi sendiri dengan membaca seadanya. Wah, bagus berarti Pak Elsan itu dulu termasuk pemuda yang produktif loh untuk mengikuti acara seperti itu. Kalau produktifnya itu zaman-zaman kuliah karena sama-sama benar. dengan teman-teman ya seangkatan lah. Karena kesempatan kita seperti itu hanya di saat itu. Jadi sayang kalau tidak kita gunakan. Ya, benar tuh, Pak. Kalau hanya maaf bukan kita untuk mahasiswa yang hanya belajar, istilah kalau Mas Yoha bilang tuh masih kupu-kupu. Nah, seperti itu. Itu ya boleh saja, cuma sayang sekali tidak dimanfaatkan momen itu. Iya, benar. Saat itu untuk berinteraksi dengan teman-teman, meningkatkan literasi, meningkatkan kemampuan organisasi dan lain sebagainya. Itu sangat sayang sekali. Iya, sekecil apapun peluang itu harus kita manfaatkan, Pak ya, benar. Ya, benar sekali. Nah, gitu ya Sobat Literasi, ada waktu, ada peluang, ada kesempatan, dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga itu nantinya bisa meningkatkan mutu literasi dalam diri kita. Makasih Pak Elsa pengalamannya. Lanjut, boleh ke Dani? Dan Oke. katanya tadi kamu punya apa nih, komunitas literasi seperti itu ya? Boleh dong share gimana dulu ngerintisnya, perjuangan segala macam ini. Oke. Agak berat nih pembahasannya. Jadi ya sama-sama baru belajar lah ya. Jadi emang awal membuat itu tuh emang miris aja sih ngelihat kesadaran pemuda-pemudi ini. Kita itu hampir 90% lah pemuda-pemudi di Bengkulu ini punya handphone kayak gitu kan, punya smartphone. Tapi mereka nggak menggunakan itu dengan bijak kayak gitu. Dalam artian mereka lebih memilih mungkin sibuk di sosial media ya, sosial media saja kayak gitu, tapi nggak dengan meningkatkan literasinya kayak si Alin dan Elvira bilang tadi kayak gitu. Jadi emang komunitas itu concernnya di bidang peningkatan literasi. Dalam artian kami itu emang mengajak komunitas-komunitas yang concern di bidang literasi lainnya itu untuk kolaborasi kayak gitu. Jadi sama-sama untuk saling bahu-membahu kayak gitu. Dan juga kalau nggak ada, kalau bukan kita ya siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya gitu kan? Kalau kata quotes-quotes. Jadi memang tonggak terbesarnya atau harus dari usia muda ya mulainya Dan? Iya sih harus dari usia muda karena kan benar kata Pak Yosa tadi bahwa masa muda cuma sekali. Kan? Kalau kata lagu itu kan masa muda cuma sekali kayak gitu. Jadi emang ada baiknya di masa muda ini kita gencar-gencarin tuh yang namanya produktivitas itu emang kita tekan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal nanti di hari tua. Jadi nanti kata orang tuh muda itu produktif, tua nanti tinggal santai aja. Iya, gitu. tinggal menikmati hasilnya seperti gitu. Ya sekaligus dibilang investasi literasi lah kan untuk diri kita sendiri. Nah, boleh itu tadi pengalaman kamu ya Dan. Kita tanya-tanya dulu pengalaman cewek-cewek ini. Dari Alin sendiri gimana nih selama pengalamannya menjadi mungkin fokus di Duta Baca, terus untuk meningkatkan literasi juga di kepemudaan di kampus deh, di kampus pengalamannya gimana? Ada tantangan tersendiri nggak untuk menyebarkan literasi ini? Kalau di kampus sendiri kita mahasiswa nggak jauh-jauh yang namanya literasi ya, pembuatan laporan, butuh referensi dan lain-lain. Jadi untuk saya sendiri itu mungkin lebih aktifnya di Hima sih. Jadi di Hima itu karena kebetulan saya juga ketua divisinya, jadi kami itu selain belajar mengenai statistika saja, kami juga mengembangkan bahasa. Nah, bahasa ini juga sebenarnya berkaitan dengan yang namanya dengan literasi. Literasi, benar. Semakin banyak kita membaca, maka kemampuan berbahasa kita juga akan berkembang.
ya kan? Iya, Benar? benar. Nah, jadi kemampuan berbahasa itu juga perlu dilatih karena ya itu penting bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi kita. Di dunia kerja nanti pun itu bahkan bakalan sangat penting banget. Misalnya nih, kamu orangnya pinternya di atas rata-rata, tapi kebanyakan dari orang yang seperti itu susah untuk mengkomunikasikan apa Iya, yang ada di benar pikirannya. tuh. Mengimplementasikannya Iya, kehidupan benar. itu susah Jadi emang. di pikirannya itu kayak udah wah sekali, tapi pas disampaikan orang nggak dapet apa yang Iya, dia maksud itu. iya benar. Jadi kemampuan berbahasa itu juga penting dan ditingkatkan juga melalui budaya literasi tadi. Seperti itu. Dan mungkin itu sih yang pernah kita lakuin karena tanpa disadari juga sekarang kita lakuin ini juga termasuk kegiatan menaikkan semangat literasi ya. Buat teman-teman jadi yang sebelumnya mungkin nggak tahu jadi semakin tahu dan dengan ini semoga semakin semangat untuk membudayakan literasi. Amin. Jadi modal utamanya memang kalau untuk meningkatkan literasi dan ini ya sumber referensi kita harus diperbanyak supaya nanti kita nyampaikan informasi ke orang-orang lain tuh enak juga. Nah, ayo kita ini dulu beralih ke Elvira lagi. El, tadi dari Pak Yosa udah pengalaman muda dia ada ngadirin acara webinar atau diklat segala macam. Dani udah berkontribusi di komunitasnya. Alin sudah mengajarkan untuk kita dalam menyampaikan informasi, literasi sangat penting sekali. Nah, di kamunya nih, kamu sebagai cara kamu untuk meningkatkan literasi, itu kan kita membaca banyak referensi itu. Mana mau tahu dong seberapa banyak referensi yang udah Elvira baca dan gimana caranya? Kan namanya membaca tuh kadang kita ada ngerasa bosen kan. Tuh gimana tuh supaya bisa nggak bosen dan ketagihan terus gitu. Kalau aku sih pribadi sendiri, banyak banget sebenarnya cara yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan literasi. Pertama, kalian harus pilih genre atau bacaan yang emang sesuai dengan hobi kalian. Setuju. Contohnya bisa fiksi atau kalian bisa baca-baca jurnal dan esai dan sebagainya. Dan juga banyak banget sumber-sumber referensi yang bisa kita pakai. Kalau misalnya di program studi app itu ada e-journal. Di sana banyak banget referensi jurnal-jurnal bahasa Inggris. Jadi selain kita meningkatkan literasi, kita juga bisa meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Public speaking dan lain-lainnya. Dan juga sebenarnya teman-teman nggak usah kaku atau bingung gitu kalau misalnya baca jurnal males atau baca ini males banyak banget jurnal-jurnal maupun bacaan fiksi yang bisa kalian baca karena nggak hanya membaca itu nggak hanya monoton tapi bisa juga bagaimana membuat kalian bahagia gitu. Bahkan kayak membaca tuh sebenarnya kalau kita membaca sesuai dengan minat kita itu malah kayak kita penasaran terus lama-lama tertarik kan dengan yang namanya membaca itu. Nah selain e-journal kalau dalam bentuk buku gimana tuh? Kalau dalam bentuk buku aku lebih suka ke novel, fiksi, dan di situ banyak banget selain dari kita meningkatkan literasi, kita juga bisa ambil pesan moral, kemudian kita juga bisa belajar banyak hal dari novel-novel yang terkenal seperti Terelie. Iya benar, banyak tuh pembelajarannya. Andrea Hirata, banyak banget. Dan di perpustakaan ini juga teman-teman, for information, banyak juga novel-novel yang bisa kalian pinjam loh di perpustakaan. Iya benar tuh. Oke. Jadi emang benar tuh kata Elvira, kalau kita ingin meningkatkan minat literasi kita, dimulai dari membaca atau mencari hal-hal yang kita minati. Terutama kalau zaman-zaman SMP dulu, SMA, SMA itu kan hobi koleksi novel kita kan, segala macam kayak gitu. Jadi mulai dari situ dulu, setelah itu baru kayak untuk pencarian tugas bisa kayak e-journal segala macam. Dan yang paling penting di perpustakaan Universitas Bengkulu semuanya difasilitasi ya Pak. Nah terakhir nih untuk menutup sesi yang pertama ini deh konklusi atau harapan terakhir dari narasumber kita kepada sobat literasi dalam meningkatkan literasinya gitu. Apa nih Pak harapannya? Baik, terima kasih. Mungkin sobat Duta Baca juga nanti menyampaikannya. Boleh. Ya langsung urutan Pak. Oke, kalau dari saya sendiri
kepada teman-teman peserta yang mengikuti acara ini, ingin saya sampaikan bahwa walaupun kita di masa pandemi ini tidak bisa mengunjungi perpustakaan karena layanannya memang tidak boleh dibuka dahulu oleh Pak Menteri kita, dan juga sekolah maupun perguruan tinggi juga belum boleh masuk kan. Kita sedih sebenarnya kan, karena ya untuk keinginan untuk membaca langsung di perpustakaan, karena memang beda membaca di perpustakaan langsung dengan membaca di rumah atau di kosan atau di tempat lain itu. Kalau istilahnya itu ahli perpustakaan atau yang pustakawan sudah ahli itu auranya beda di suasananya perpustakaan. beda ya, Pak. Seperti kita beribadah, kalau yang muslim itu beribadah di masjid dengan beribadah di rumah. Sama-sama boleh, tapi auranya terasa berbeda. Nah, di situ juga sampai pernah saya ikut seminar itu dibilang bahwa pustakawan itu salah satu profesi yang lambat laun akan hilang dimakan zaman, dan beberapa profesi-profesi lainnya. Mungkin secara teknis bisa digantikan oleh mesin atau robot nanti lainnya. Yang jelas membacanya itu auranya memang berbeda kalau kita membaca langsung di perpustakaan. Jadi nanti saya sarankan kepada peserta maupun mahasiswa yang ada di luar, seandainya nanti sudah situasi normal ataupun dalam new normal, perpustakaan sudah dibuka, berkunjunglah segera ke perpustakaan, karena sayang sekali buku kita banyak, koleksi kita banyak, jurnal kita banyak, tidak dimanfaatkan karena ini dimanfaatkan secara gratis. Itu saja paling dari saya dalam rangka meningkatkan literasi kita sendiri. Terima kasih, Pak. Itu saja. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Dani, harapannya untuk meningkatkan literasi gimana nih untuk pemuda? Oke, untuk harapan ke depannya ya, terutama pada saat ini Duta Baca Universitas Bengkulu dan UPT Perpus ngadain virtual talk show nih tentang bincang literasi pemuda-pemudi Indonesia. Nah, relevan dengan hal tersebut juga harapan saya ke depannya bahwa untuk pemuda-pemudi Indonesia tolonglah kayak gitu, tolonglah idealis dikit kayak gitu, idealisme kalian itu dimainkan kayak dikit kayak gitu, khususnya di bidang literasi. Karena apa? Karena benar kata Tan Malaka pada bukunya, dia mengatakan bahwa kenikmatan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda itu adalah idealisme. Kayak gitu. Jadi emang pemuda-pemudi Indonesia itu harus memiliki idealisme khusus untuk meningkatkan literasi di Indonesia agar dapat yang katanya ya, mohon maaf ya, yang katanya ingin menyongsong Indonesia emas di 2045. Iya, itu impian kita sebagai pemuda kan, harus seperti itu. Ke Alin, gimana Alin? Harapannya ke depannya gimana untuk literasi pemuda kita? Mungkin harapannya buat semua teman-teman, kalian tuh harus yakin sama diri kalian sendiri, karena saya sama potensi diri sendiri, karena setiap orang itu pasti punya potensi, dan bagaimana kalian mengembangkannya dan percaya dengan diri sendiri itu adalah poin yang terpenting. Dan juga saya ingin menyampaikan kita itu yang muda yang berkarya. Jadi bagaimana cara kita itu untuk menyampaikan semua karya kita, karena pemuda itu berperan, bukan baperan ya. Nah, bener tuh. Iya, jangan baper-baper mulu, gimana kapan berperannya. Karena kita itu loh harapan untuk Indonesia ke depannya dalam yang jangka luasnya. Seperti itu. Mungkin itu, Banda. Lanjut ke sumber terakhir kita, Elvira. Oke, buat teman-teman semangat terus, ayo kita sama-sama tingkatkan budaya berliterasi, karena perlu diingat, literasi itu adalah investasi jangka panjang, bukan hanya jangka pendek, tapi untuk kedepannya. Maka dari itu ayo kita sama-sama produktif, dan juga ada pepatah yang bilang bahwa belajar masa muda itu seperti mengukir di atas batu, sedangkan belajar pada masa tua itu bagai mengukir di atas air. Jadi jangan malas-malas, ayo tingkatkan kepercayaan diri kalian, tingkatkan kemampuan berbahasa, kognitif, dan ayo kita pemuda tonggak dari negara ini. Terima kasih buat para narasumber kita hari ini. Tepuk tangan dulu buat sesi Toto hari ini.
Alhamdulillah sudah kita laksanakan secara lancar. Dan untuk Sobat Literasi yang ada di Zoom kita hari ini, itu tadi acara virtual talk show kita di sesi pertama dengan beberapa narasumber di sini. Ya, seperti itu teman-teman, literasi itu sangat penting sekali untuk kita tingkatkan, untuk kita interpretasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita menyampaikan informasi, menyampaikan segala macam bentuk berita ataupun sekedar untuk meningkatkan mutu kualitas diri kita. Jadi buat teman-teman yang di sini, jika nantinya setelah pandemi ini kita diberi kesempatan untuk bertemu langsung di Universitas Bengkulu, silakan. Kami sangat terbuka sekali dimanapun ya Pak, untuk masyarakat umum juga ya kan, untuk bisa langsung berkunjung ke UPT Perpustakaan, bertemu dengan teman-teman duta baca yang lain juga, dengan Pak Yosa juga. Kita sama-sama berbagi atau sharing, komunikasikan masalah literasi ini supaya negara kita atau sedikitnya kita berkontribusi untuk membuat negara Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih pada narasumber. Saya selaku moderatornya pada virtual talk show ini mungkin mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi kedua. Buat teman-teman jangan ada yang keluar ruangan dulu. Dan setelah ini bakal ada tema yang lebih menarik lagi. Dan sampai jumpa di tema selanjutnya. Oke. Boleh kepada narasumber dipersilakan keluar dari atas panggung dan menyapa seluruh peserta. Ada teman-teman dari narasumber yang pertama, kita sudah melakukan sesi pertama dan semoga informasi yang disampaikan itu bisa teman-teman dapat ya atau sekedar dicatat untuk menambah informasi mengenai literasi kita. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua dalam acara virtual talk show berbincang literasi pemuda-pemudi Indonesia dengan narasumber yang berbeda tentunya, yaitu yang lebih nggak kalah keren juga dari narasumber yang pertama. Kita langsung undang untuk narasumber selanjutnya. Narasumber kedua kita ada Duta Baca dari 2018. Kita panggilkan Mbak Yeni, silakan masuk. Waduh. Oke, silakan duduk Mbakku, di mana saja. Oke. Narasumber kita yang terakhir juga di sesi kedua ini selaku pembimbing saya di Duta Baca. Dia juga menjadi Duta Baca di 2018. Ada Bang Sandi. Silakan Bang, masuk Bang. Oke. Silakan duduk. Oke. Saya ucapkan selamat datang di acara virtual talk show kita kepada narasumber dan boleh perkenalkan dulu diri secara singkat kepada dari Bang Sandi dulu mungkin ya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yogi Erik Sandi, biasa dipanggil Sandi. Saat ini saya duduk di semester akhir jurusan Ilmu Administrasi Publik, dan saya Duta Baca tahun 2018 edisi pertama. Waduh, angkatan pertama dong. Lanjut Mbak Yani. Baiklah, perkenalkan nama saya Yeni Kartika. Sekarang sedang kuliah semester 3 di jurusan Magister Ilmu Komunikasi. Waduh, S2 nih ya. Kemarin lulusan dari S1 Ilmu Komunikasi FISIP Unip. Nah, itu saja. Selanjutnya Pak Dar. Ayo Pak. Oke, nama saya Daryono. Pekerjaan sebagai kepustakaan di Universitas Bengkulu. Dari pertama sampai saat ini. Dan belum pernah mutasi ke unit lain. Alhamdulillah. Itu tadi perkenalan singkat dari beberapa narasumber kita, Sobat Literasi. Mungkin kita langsung aja masuk ke temanya nih, mengenai bincang literasi pemuda-pemudi Indonesia. Dan untuk hari ini kita membicarakan tentang duta bacanya, serta dari asal muasal duta baca itu kapan dibentuk, serta Kak Bang Sandi dengan Mbak Yeni juga sebagai duta baca di angkatan pertama mungkin nanti bisa meng-share pengalamannya.
Mungkin langsung aja nih Pak, Wanda langsung nanya ke Bapak. Awal mula Duta Baca ini kan dibentuk pada tahun 2018. Nah, yang jadi pertanyaan dari Pustakawan Universitas Bengkulu itu sendiri itu merupakan program inisiatif kah atau memang dibentuk dunia Duta Baca untuk meningkatkan literasi di kalangan pemuda atau mahasiswa di Universitas Bengkulu? Boleh dijawab Pak? Terima kasih. Ya Pak. Kalau tuh jawab bisa dua-duanya tadi ya. Yeah. Bisa sebagai inisiatif juga, sebagai untuk jadi tadi juga seperti itu. Nah, awal terbentuknya Duta Baca di Pustakawan Universitas Bengkulu, itu pada waktu itu saya mengikuti rapat kerja ya, FKP 2TN, Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri, waktu di mana, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya, tahun 2017. Nah, pada saat acara waktu itu diterima oleh Gubernur Babel. Nah, salah satu MC-nya adalah, bukan salah satu ya, MC-nya adalah Duta Baca Provinsi Babel. Nah, dari situ saya berinisiatif dan sampaikan kepada Pak Pimpinan ya. Namun perlu diketahui bahwa Duta Baca ini bukan dimulai dari situ ya. Duta Baca secara umum itu sudah lama. Ya. Udah ada banyak. Hanya untuk Universitas Bengkulu pada saat itu. Nah, pada saat saya sampaikan ke Bapak Pimpinan, Bapak Alek waktu itu kita lewat WA gitu kan. Nampaknya Pak Alek semangat itu, kayak kita bentuk aja. Gitu kan, nanti kita pulang dari Bangka Belitung, kita bentuk Duta Baca itu. Nah, pada sesampainya di Bengkulu, balik lagi kan, kebetulan di universitas waktu itu ada kegiatan pemilihan duta kampus. Iya benar. Ya, duta kampus. Tapi tidak ada Duta Baca Perpustakaan. Nah, dengan bagaimana caranya saya dengan Pak Alek menemui pimpinan universitas, bagaimana caranya Duta Baca Perpustakaan Universitas Bengkulu dibentuk. Walaupun tidak ada dana sama sekali. Dan kita akan mengetal dengan kegiatan Duta Baca di kampus saja. Nah, alhamdulillah dengan perjuangan akhirnya terbentuklah Duta Baca Universitas Bengkulu pada tahun 2018, berlaku selama 2 tahun ya, dan terpilih adalah kakak kita di depan ini. Begitu. Ya benar. Jadi memang awal mulanya Duta Baca dibentuk itu dapat motivasi waktu Bapak sama Pak Alek pergi ke Bangka Belitung. Betul. Setelah itu berinisiatif untuk membentuknya di Universitas Bengkulu melalui program dari UPT Perpustakaan sendiri ya Pak. Wah, sungguh niat yang sangat bagus dan alhamdulillah berjalan lancar sampai sekarang ya Pak. Lanjut Pak. Terus mungkin itu kan tadi pengalamannya Pak. Nah, dari yang melatar belakangi Pak, terbentuknya Duta Baca di Universitas Bengkulu ini apa Pak? Yang menjadi niat khusus nih dari UPT Perpustakaan untuk membentuk Duta Baca itu apa? Ya. Sebelum dari Universitas Bengkulu, ini kan untuk di Bengkulu mungkin untuk yang kesekian ya di Universitas Bengkulu. Sebelumnya di Bengkulu sudah ada Duta Baca, diantaranya di Perpustakaan Umum ya, sekarang di Dinas Perpustakaan dan Karsipan Bengkulu. Dan juga sudah ada di IAIN Bengkulu, sudah terbentuk sebelum Universitas Bengkulu ini. Nah, menurut saya sangat penting adanya Duta Baca di suatu perpustakaan. Nah, sebenarnya Duta Baca ini lebih luas daripada Duta Perpustakaan ya, karena ada di sebagian tempat itu menyebutnya adalah Duta Perpustakaan. Duta Perpustakaan. Kalau Duta Baca tentunya lebih luas daripada Duta Baca Perpustakaan. Ya. Karena kalau Duta Baca Perpustakaan berarti hanya untuk selingkuh perpustakaan. Kan? Ya. Kalau Duta Baca selain untuk perpustakaan juga diharapkan bisa menggerakkan minat baca, karena ini di universitas ya, diharapkan meningkatkan minat baca sivitas akademika Universitas Bengkulu, terutama adalah mahasiswa. Nah benar tuh, jadi target utamanya memang untuk meningkatkan minat baca di Universitas Bengkulu ya Pak. Mungkin kita bisa langsung berlanjut ngobrol bareng kakak-kakak duta kita. Sekaligus yang menjadi generasi pertama dari Duta Baca. Jadi sekedar mengkonfirmasi nih Mbak. Benar tuh Mbak yang dikatakan Pak Dar tadi? Memang seperti itu asal-usul?
Benar. Dan sebenarnya Duta Baca tahun 2018 itu ada 3 orang. Oh ya, sekarang Ada lagi 3 orang, yaitu bisa dilihat di bannernya Iya, ada di poster. Sukai. Nah sekarang dia sedang menempuh pendidikan di Kampung Inggris Pare. Oh iya, Jadi dia berhalangan hadir. dia lagi ada kegiatan di luar ya, maka Iya, nggak sempat hari ini. Nah Mbak, Wanda mau tahu sedikit dong bagaimana nih, kan sebelumnya Mbak dan Abang kan belum tahu dong Duta Baca ini seperti apa segala macam. Masuk ke universitas saya sudah mulai suka ke buku novel, sastra seperti puisi, seperti itu. Memang basicnya saya suka dengan hal-hal yang berbau dengan literasi. Iya, dari awal ya, dari kecil SD, SMP selalu ngoleksi buku. Iya. Berarti itu yang mendasari Mbak untuk ada Duta Baca, tertarik nih. Mungkin perjuanganku membaca buku selama ini jawabannya seperti itu. Iya, selain itu juga saya waktu pemilihan Duta Baca 2018 itu semester 7 kalau nggak salah, semester akhir. Oh, iya. Nah, jadi kan udah semester akhir tuh. Kan udah banyak fasilitas yang diberikan Universitas Bengkulu untuk saya. Nah, jadi waktu itu saya itu mencari bagaimana sih caranya saya memberikan feedback untuk universitas saya. Nah, benar untuk memberikan kontribusi peran saya sebagai mahasiswa kan. Peran sebagai mahasiswa karena sebelumnya itu udah banyak fasilitas yang diberikan seperti beasiswa, seperti KKN di Provinsi Lampung. Nah, waktu itu saatnya lah saya untuk membalas ke Universitas Bengkulu. Waduh, sungguh niat yang sangat baik sekali. Itu pengalaman dari Mbak Yeni. Iya. Kita tanyakan lagi nih pengalaman dari Bang Sandi ini gimana nih pengalamannya nih? Gimana Bang? Pengalaman tertariknya menjadi Duta Baca tuh gimana? Kok bisa sih terpikir menjadi Duta Baca di tahun itu? Kalau dari saya pribadi, pertama saya sangat mengapresiasi dan menilai inisiatif positif dari UPT Perpustakaan Bengkulu dengan profesionalitas mereka yang ingin meningkatkan minat literasi yang ada di Universitas Bengkulu, terutama mahasiswa UNIF. Iya. Dari sana saya tertarik, wah itikat baik harus dibarengi dengan orang-orang yang baik juga. Niat Saya baik itu Bang. niat baik. Jadi inisiatif saya juga berkonsultasi dengan dekanat fakultas saya, FISIP, untuk mengikuti Duta Baca dan disetujui juga oleh teman-teman, didukung oleh teman-teman. Bahwasanya itu adalah niat yang luar biasa dari UPT Perpustakaan Bengkulu dan jika kamu memiliki niat baik, mari bergabung. Iya, Berhasil atau tidak berhasil, kamu sudah mencoba untuk meningkatkan minat literasi dan mengajak masyarakat untuk membaca, menulis, dan sebagainya. Terutama untuk mengunjungi perpustakaan. Jadi dari situlah niat saya bahwasanya saya juga ingin mengempower people untuk mempengaruhi juga masyarakat untuk meningkatkan minat literasi di Indonesia, terutama di Universitas Bengkulu. Karena kita ketahui sendiri minat baca dan minat literasi di Indonesia tersebut sangat rendah. Dan itu bukan suatu hal yang harus dipercandakan, harus disepelekan. Karena minat literasi adalah hal utama untuk kita banyak mengetahui sesuatu. Dengan kita banyak mengetahui sesuatu, banyak hal yang kita pahami, banyak hal yang kita harus selesaikan sebuah masalah, dan hal yang kita tahu akan membuat kita lebih cerdas dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Wah, sangat banyak sekali ternyata ya menjadi niatan Abang Sandi dalam memulai karir sebagai Duta Baca. Nah, waktu pemilihan dilaksanakan, boleh tahu sebelumnya persiapannya atau apa aja? Mungkin Sobat Literasi penasaran sampai ya dari Mbak Eni mungkin boleh. Persiapan untuk menjadi Duta Baca itu informasi untuk peserta. Pemilihan Duta Baca itu diadakannya 2 tahun sekali. Iya benar. Jadi untuk persiapannya mungkin lebih ke apa ya, kayak lebih ke pribadian diri sendiri. Terus informasi mengenai literasi untuk peserta mungkin harus lebih dikuasai. Lebih ke bagaimana sih Duta Baca di Indonesia itu seperti apa? Asal mulanya Duta Baca di Indonesia, peserta virtual talkshow juga harus mengetahui tentang Dicari itu. dulu berarti Mbak ya, referensinya segala macam. Tentang referensi. Intinya tentang referensi Duta Baca secara nasional. Jadi memang kalau kita tertarik untuk menjadi penggiat literasi,
sebelumnya kita harus mencari apa itu dulu duta baca, terus bagaimana pemahaman literasinya seperti apa. Gitu, Iya, Mbak. benar. Ya. Itu dari masukan dari Mbak Yeni tadi. Nah, kalau dari Bang Sandi tipsnya gimana nih? Apa yang perlu dipersiapkan dulu waktu itu? Kalau dari saya sendiri, actually there's so many things you should be prepared yourself before you joining Duta Baca. Oh, nice. First of all, there are 3, brain, beauty, and behavior. Ah. 3B yang saya maksud adalah kecerdasan, yang kedua tingkah laku, yang kedua penampilan. Jadi kecerdasan adalah pengetahuan umum kita tentang Indonesia, tentang literasi, dan tentang seluk-beluk apa sih Duta Baca, apa sih purpose dari dibentuknya Duta Baca, dan juga yaitu behavior, tingkah laku kita tuh sangat diperhitungkan di Duta Baca. Kita harus menunjukkan who you are, menunjukkan siapa dirimu, dan kita harus berperilaku baik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Itu tentu hal yang positif yang akan kamu berikan kepada masyarakat. Iya, benar. Yang terakhir adalah penampilan. Tentu jika ingin menjadi duta, kita harus berpenampilan layaknya duta, iya, sebaik mungkin ya, orang, karena kita itu dilihat. Iya, kita harus memberikan contoh bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat ingin mencontoh kita kalau kita tidak berpenampilan dengan selayaknya duta. Jadi prepare-nya itu 3B menurut saya. Kecerdasan, penampilan, dan juga sikap atau tingkah laku. Itu dia tips dari Bang Sandi yang harus benar-benar kalian ingat nih Sobat Literasi yang tertarik untuk menjadi duta baca nanti. Nah, jadi buat teman-teman, itu dia beberapa tips dari duta baca kita di 2018 yang sudah hampir berapa? Udah 3 tahun apa 2 tahun lebih? Jadi duta baca. 2 tahun. 2 tahunan ya? 2 tahun lebih. Dikit iya, benar. Jadi memang sudah sangat banyak sekali pengalamannya. Nah, terus balik lagi ke Pak Dar mungkin. Nah, Pak, dalam kan akhirnya di 2018 Duta Baca terbentuk dan hadirlah Abang Sandi, Mbak Yeni dengan Mbak Suka yang lagi pendidikan sekarang di Pare. Nah, terus waktu itu Pak, program pertama yang menjadi program Duta Baca itu boleh dikasih tahu Pak? Apakah mungkin mengadakan sosialisasi waktu itu untuk meningkatkan literasi di Nusa Bengkulu atau mungkin ada program lain? Sesuai dengan namanya Duta Baca ya. Kan sebagai perwakilan itu kan. Duta Baca Untas Bengkulu atau Pertakonan Bengkulu. Mau nggak mau tujuan kita adalah agar si duta baca yang sudah kita pilih tadi gitu ya bisa mempengaruhi ya dengan teman-temannya sendiri atau seluruh mahasiswa bisa senang membaca, minimal senang datang ke perpustakaan. Benar ya. tuh. Karena selama ini sampai saat ini ya sebelum masa COVID ini pengunjung perpustakaan itu rata-rata dalam satu hari itu antara 500 sampai 600 orang saja. Saya bilang saja ya. Sedangkan peminjam buku itu hanya 150 sampai 200 orang per harinya. Sementara kalau kita presentasikan jumlah mahasiswa di Bengkulu berapa? Jadi bisa dipresentasikan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita bentuk Duta Baca diantaranya adalah seperti itu tadi untuk Duta Baca tadi mempengaruhi para teman-temannya, seluruh mahasiswa untuk senang membaca dan senang datang ke perpus. Mengajak ya Pak. Apalagi kalau teman-teman biasanya mahasiswa kan suka nyari referensi untuk tugas, mungkin bisa langsung berkunjung perpustakaan kayak gitu, seperti itu kan Pak. Ya, memang bagus sih sebenarnya peran Duta Baca di Universitas Bengkulu dalam meningkatkan literasi di universitas sendiri kalangan mahasiswanya. Nah, untuk testimoninya gimana nih Mbak? Boleh dijawab ke Mbak Eni mungkin? Boleh saya tambah sedikit lagi juga. Oh boleh. Selain tadi kan pertama-tama memang kita minta itu Duta Baca 18 kemarin itu. Kita minta untuk mempromosikan. Ya, di antara adalah bikin profil yang bisa kita lihat ya. Nah, kebetulan waktu itu juga Perpustakaan Universitas Bengkulu pada tahun 2018 itu dalam rangka akreditasi perpustakaan. Oh iya, benar. Nah, promosinya selain profil tadi, waktu itu juga Duta Baca 18 mensosialisasikan perpustakaan itu melalui radio. Waktu itu dengar suara ini ya? Iya, suara ini waktu itu. Nah, alhamdulillah salah satu bantuan dari teman-teman Duta Baca 18 itu akreditasi Perpustakaan Universitas Bengkulu, alhamdulillah memperoleh
nilai. Alhamdulillah. Jadi yang penting tujuan akhirnya tercapai ya Pak, tujuan baik akreditasi itu dengan hadirnya Duta Baca di sini. Boleh saya tanya ke Mbak Yeni dan Bang Sandi lagi. Nah itu kan program awal dari Duta Baca 2018 itu tadi sosialisasi ya Mbak. Iya. Terutama di kalangan mahasiswa Universitas Bengkulu, baik itu mungkin ke lingkungan pertemanan atau mungkin sampai ke radio waktu pas akreditasi. Nah ini yang jadi pertanyaan Mbak, tantangannya waktu itu seperti apa? Apakah sulit kah? Nggak kebayang kah? Oh ternyata susah ya ngajak orang untuk datang ke perpus sekedar untuk meningkatkan literasi, atau mungkin ada teman-teman yang satu circle sama Mbak dan tertarik juga dengan hadirnya Mbak sebagai duta baca. Gimana tuh? Jadi tantangan terbesar itu untuk mengajak orang lain ikut membaca buku juga. Yeah. Jadi sebenarnya ada orang yang bilang saya nggak suka baca buku. Banyak orang yang bilang kayak gitu bener, kan. Bener, tapi sebenarnya itu hanya sugesti mereka. Ada satu kutipan menarik dari Najwa Shihab itu, hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta pada membaca dan cari buku itu mari jatuh cinta. Jadi untuk kalian yang bilang saya nggak suka baca buku itu berarti kalian belum menemukan buku yang pas. Belum menemukan buku yang cocok untuk kalian baca. Nah kalau kalian udah nemu satu buku yang cocok sama kalian, pastinya nanti akan candu dengan membaca. Ketagihan terus dong. Bakal candu. Apalagi buku itu memang sesuai dengan peminatan kita, terus kita kayak tertarik memang benar-benar untuk menyelesaikan buku itu secepatnya. Benar tuh Mbak. Dimulai dari buku apapun itu Mbak ya? Nggak harus buku. Dimulai dari mungkin hobi sehari-hari, mungkin hobi olahraga bisa baca buku olahraga, hobi seni bisa baca buku tentang seni. Jadi yang bikin kalian tuh nyaman untuk membaca. Ya benar aku sobat literasi, sekali lagi kita beri informasikan jika kalian ingin memulai membaca, meningkatkan literasi kalian, cari sesuai dengan minat dari kalian. Karena selain kita menumbuhkan ketertarik di bidang tersebut, kita juga mampu meningkatkan informasi yang kita dapatkan ya Mbak. Iya, karena lebih menambah wawasan kita sendiri. Gitu. Jadi kita nggak capek-capek lagi untuk bekerja keras dengan hanya membaca buku, itu sudah bisa menambah wawasan kita. Iya, seperti kata Kepala UPT Perpustakaan itu semakin banyak membaca itu kita maka akan semakin cerdas. Nah, itu dia yang paling penting. Pengen terlihat cerdas, baca buku. Ke Bang Sandinya mungkin. Nah, Bang, waktu itu ada penolakan nggak dari teman-teman? Waktu Abang, ayo kita baca buku, jangan cuma nongkrong-nongkrong nggak jelas atau cuma sekedar buka sosial media di HP. Kira-kira tantangannya sesulit itu nggak sih? Sebenarnya tantangan terbesar ketika saya menjadi duta baca adalah menjawab permasalahan atau keinginan mereka yang seiring perkembangan zaman. Contohnya, mereka tidak ingin ke perpustakaan karena mereka tidak tahu fasilitas yang disediakan perpustakaan. Maka dari itu UPT Perpustakaan hadir dengan membuat Instagram, akun Facebook. Kita ketahui sendiri milenial yang ada di Indonesia, terutama mahasiswa UNI banyak menggunakan akun media sosial seperti Instagram. Jadi awal mulanya kami ingin mengajak mereka itu kami mempromosikan terlebih dahulu. Apa sih fasilitas yang diberikan oleh perpustakaan? Apa sih manfaat yang akan didapatkan ketika kamu berkunjung ke perpustakaan? Dan semuanya itu free, gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Dan kami di sini pegawai dari perpustakaan sendiri melayani dengan prima dengan sepenuh hati. Dan juga ketika mereka sudah tahu, maka hari itulah yang perlu kita ajak kepada masyarakat, pada mahasiswa UNI untuk datang ke perpustakaan. Kita menyediakan komputer, kita menyediakan buku-buku referensi yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Berbagai jurusan pun ada yang kita sediakan. Jadi tantangannya itu bagaimana cara kami berinovasi menjawab kebutuhan mereka seiring perkembangan zaman. Dan bahkan di UPT Perpustakaan kita tuh internet sangat lancar ya Bang. Jadi nggak perlu takut lagi nih Sobat Literasi jika ingin mencari referensi secara online pun udah ada fasilitasnya di sini. Kalian cukup datang dan menikmati semua fasilitas itu ya Bang. Wah, jadi memang masih banyak berarti Bang mahasiswa Universitas Bengkulu ini belum tahu sama sekali fasilitas yang ada di perpustakaan kita ya dari zaman dulu. Saya kira cuman pengalaman dari diri saya waktu itu. Jadi ngajak temen, dia sampai nanya cara minjem buku gimana sih Wan? Ya ampun, kok cukup datang cuy. Nanti tinggal datang ke ruang sirkulasi dan bilang pengen minjem buku kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya agak menjadi susah. Karena memang
mereka yang penasaran ke perpustakaan kadang juga nggak pengen tahu untuk menikmati fasilitas yang ada gitu. Kadang susah juga malah mencari buku. Bahkan sampai yang jadi permasalahan tuh Bang, ada teman-teman dia lebih memilih membeli buku ketimbang untuk meminjam di perpustakaan kita tuh. Nah itu gimana tuh Bang cara ini kira-kira untuk mengatasi hal seperti itu? Menurut saya sih cara terbaik untuk mengantisipasi hal tersebut adalah changing his mindset. Merubah pikiran mereka, pola pikir mereka bahwasanya tidak semua hal tersebut bisa dibeli dengan uang dengan kita mendapatkan sesuatu. Perpustakaan Universitas Bengkulu mendapatkan akreditasi A. A berarti sangat baik. Sangat baik dong. Atau menjadi percontohan bagi perpustakaan yang belum mendapatkan A. Tentu akreditasi A tersebut adalah banyak hal yang menunjang baik dari fasilitas, pelayanan, dan juga hal-hal lain sehingga kita mendapatkan akreditasi A tersebut. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi teman-teman yang sedang menonton virtual Zoom kali ini untuk tidak datang ke perpustakaan. Mari changing your mindset. Datanglah ke perpustakaan, ini gratis, tidak dibungkut biaya apapun. Semua fasilitas telah disediakan. Internet kita ada, buku kita ada, ruangan berkipas angin ber-AC pun kita ada. Jadi daripada kita membuang uang, ya lebih baik kita gunakan fasilitas yang telah disediakan di perpustakaan Universitas Bengkulu. Bener, maksudnya kayak jangan ragu lagi untuk berkunjung ke perpustakaan karena emang belum ada ruginya sampai sekarang. Malah itu sangat bermanfaat untuk menunjang kalian di bidang akademik maupun sekedar untuk menambah wawasan referensi. Tambahan mungkin dari Mbak Yeni, tadi Bang Sandi udah banyak menjelaskan apa manfaatnya sebagai penggiat literasi jika ingin berkunjung ke perpustakaan. Nah, selama Mbak Yeni menjadi duta baca, banyak nggak sih manfaat yang Mbak rasakan, terutama untuk diri Mbak sendiri? Setelah itu baru Mbak berikan dampak positifnya terhadap orang lain. Manfaatnya Mbak. Mungkin dari pengalaman sendiri ya. Manfaat semenjak terpilihnya menjadi duta baca tahun 2018, itu waktu terpilih tingkat ketertarikan saya dalam bidang literasi itu menjadi menjadi lebih antusias lagi, menjadi lebih tinggi lagi. Nah, jadi saya lebih banyak lagi buku-buku yang saya baca semenjak menjadi duta baca Universitas Bengkulu. Nah, karena banyaknya buku yang saya baca, jadi saya jadi punya hobi baru. Punya hobi baru literasi di bidang menulis. Nah, alhamdulillah udah 3 buku yang saya tulis dan saya terbitkan. Yang pertama itu ada buku Rintik Kopi, buku Solo Perdana. Yang kedua ada buku Perjalanan Luka. Yang ketiga ada buku Sapardi, buku antologi puisi bersama 386 penyair se-Indonesia untuk mengenang sastrawan kita, Sapardi Djoko Darmono. Jadi memang nggak rugi ya Mbak, banyak manfaatnya, malah menghasilkan sebuah karya ya Mbak? Iya, karena kalau teman-teman sering membaca itu semakin antusias untuk menuangkan ide-idenya ke dalam sebuah tulisan. Kita udah punya niat literasi yang tinggi nih. Gimana kalau kita berkontribusi juga dalam bentuk karya tulisan? Iya, karena kalau kita menulis itu lebih abadi, lebih dikenang dengan orang lain. Benar. Nah, untuk Bang Sandi, gimana nih Mbak manfaatnya selama menjadi duta baca? Apa pengen menyaingi Mbak Yeni juga untuk menerbitkan buku secepatnya atau gimana tuh? Selama menjadi duta baca, hal yang paling didapatkan adalah kami menjadi lebih memiliki pengetahuan yang luar biasa, berwawasan lebih tinggi, dan juga menjadi seseorang yang lebih responsibel atau bertanggung jawab. Bertanggung jawab tersebut kami dapatkan dari semua orang yang berada di perpustakaan, baik dari kepala, staf, kasubag maupun yang lainnya. Mereka memiliki disiplin yang sangat luar biasa, profesionalitas yang sangat luar biasa, dan itu mengajarkan kami untuk menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab. Dan juga berkat pengetahuan diberikan materi dari UPT Perpustakaan, di sini kami menjadi lebih cerdas. Cerdas dalam artian bukan kami menggurui, tapi di sini kami memiliki pengetahuan yang sedikit lebih baik dari orang-orang yang tidak membaca. Iya benar. Jadi di sini kami juga berperan untuk mengajak teman-teman untuk lebih banyak membaca, datang ke perpustakaan dan ikut duta baca tentunya. Agar menjadi cerdas, menjadi profesional dan juga lebih responsibel atau bertanggung jawab. Nah, inilah ajang kita, inilah wadah kita untuk mulai meningkatkan diri dalam membangun literasi. Dan itu tadi sudah banyak manfaat yang sudah dirasakan oleh
abang-abang Sandi dan Mbak Yeni juga. Harusnya ada Mbak Sukai juga nih biar lebih seru kan. Nah, dia tuh tertarik ke Pare gara-gara ingin meningkatkan ini juga kan, minat bahasa dia kan. Nah, karena memang pencapaian besar seseorang dalam membangun literasi yaitu manfaat untuk dirinya aja dulu sendiri. Baru nanti diberikan kepada orang lain. Oke, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir aja, mungkin ke Pak Darnya dulu terlebih dahulu. Setelah banyak berbincang kita tadi Pak mengenai tentang manfaat dari duta baca, asal muasal segala macam, tujuan baik bagaimana duta baca ini bisa terbentuk. Nah Pak, untuk harapan serta pencapaian ke depannya Pak, untuk dari duta baca sendiri itu kira-kira dari Bapak itu seperti apa? Boleh dijelaskan Pak? Terima kasih. Namanya gue juga duta baca ya. Iya, duta kan mewakili. Sebagai perwakilan. Tugas utamanya adalah pertama dia harus bisa mempromosikan perpustakaan itu sendiri, di mana dia sebagai duta baca. Nah, kebetulan ini untuk masih lingkup kecil ya di universitas gitu kan. Yang duta baca sebelumnya siapa tahu suatu saat ya bisa jadi duta baca di atas itu tadi. Misalnya ke provinsi bahkan mungkin nasional. Ya, seperti Najwa Shihab gitu kan ya. Nah, pertama mempromosikan perpustakaan tadi. Promosikan bisa sekarang ini banyak media ya, media sosial luar biasa tadi udah dijelaskan, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, WA dan sebagainya gitu kan. Nah, keduanya adalah mempengaruhi teman-temannya yang tadinya tidak senang baca, jadi senang baca. Yang tadinya enggan datang ke perpustakaan bisa senang ke perpustakaan. Jadi tiap hari ke perpustakaan. Jangan sampai ada temuan tadi ya seperti Mas Wanda bilang tadi. Gimana ya cara pinjam buku di perpustakaan? Iya benar. Padahal mungkin jangan-jangan mahasiswa sudah dia yang nggak pernah lulus gitu kan. Bener, Pak. Jangan sampai terjadi lagi seperti itu dengan adanya duta baca tadi. Itulah tugas-tugas duta baca tentunya yang terutama yang 2020 ini gitu kan ya. Nah, karena tadi juga ada yang mengatakan lebih baik beli buku daripada pinjam di perpustakaan. Kemungkinan yang bersangkutan banyak uang gitu kan. Akan tetapi kami dari perpustakaan juga tidak menyalahkan sepenuhnya kenapa dia beli buku gitu kan ya. Pertama memang dia punya uang. Bisa jadi koleksi di perpustakaan buku yang mereka pinjam kebetulan dicari tidak ketemu. Nah, padahal tidak ketemu tuh banyak kemungkinan. Apakah memang tidak ada atau sedang dipinjam orang, gitu kan? Kalau memang tidak ada, kita perpustakaan itu ada jalinan kerjasama dengan perpustakaan lain. Bisa kita misalnya cari buku A di Unid dan tidak ada, ternyata kita punya jaringan. Ini adanya di perpustakaan IAIN Bengkulu atau di UNB atau bahkan di luar provinsi. Memang untuk sebuah perpustakaan itu seperti kata Profesor Sulitya Basuki, itu adalah tokoh perpustakaan Indonesia yang mengatakan bahwa tidak satu pun perpustakaan di dunia ini yang merasa paling lengkap. Memang tidak ada benar. Memang nggak ada. Koleksi setiap hari bertambah ya kan. Iya, tidak ada yang paling lengkap. Artinya pasti ada kekurangan. Dengan perpustakaan lain. Justru itulah tujuannya diadakan kerjasama antar perpustakaan. Nah, apalagi sekarang ini kerjasama yang zaman milenial kan luar biasa, sangat cepat mudah gitu kan. Apa yang dibutuhkan bisa dengan WA, dengan email, dan hitungan detik atau menit bahan pustaka bisa kita terima. Iya, itu sih yang mempermudahnya kita sekarang ya Pak. Dan harapan kami untuk yang 18 ini ya, untuk bisa mempromosikan perpustakaan, untuk bisa mempengaruhi teman-teman untuk datang baca ke perpustakaan, tentunya harus bermitra dengan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Bengkulu ini. Jangan sampai sebagai duta baca tidak kenal dengan para pustakawannya, atau sebaliknya pustakawan tidak kenal dengan duta bacanya, begitu. Ya, terima kasih Pak. Ke Mbak Yeni mungkin lanjutnya. Harapan ke depannya nih Mbak untuk para pemuda dan untuk meningkatkan literasi juga boleh. Sekaligus
gimana caranya menjadi the next duta baca supaya bisa meningkatkan literasi di Universitas Bengkulu. Harapannya sesuai yang saya bilang tadi, untuk teman-teman segera temukan buku yang bisa membuat teman-teman jatuh cinta pada membaca. Karena harus dimulai dari sekarang. Karena kalau kita mulai nantinya bakal nunda-nunda terus ya. Jadi teman-teman mulailah sekarang untuk giat membaca agar wawasan kita itu semakin luas, semakin enak ngobrol sama orang lain kalau kita punya wawasan yang luas. Udah segitu saya Mbak. Ya, harapannya juga untuk teman-teman peserta virtual talkshow, nanti kalau UPT Perpustakaan udah buka, langsung saja bisa berkunjung ke UPT Perpustakaan karena banyak sekali referensi-referensi yang bisa teman-teman temukan. Iya, dan mungkin bisa juga buat teman-teman dari duta-duta lain. Nih di peserta kita ada teman-teman duta yang lain juga nih Mbak. Mungkin say hi, boleh main-main ke sini nanti Mbak, bisa kita berbincang literasi atau sharing-sharing, boleh nih teman-teman duta yang lain. Lanjut ke penyampaian terakhir dari Bang Sandi. Harapan ke depannya apa nih Bang? Harapan ke depan untuk kami sebagai Duta Baca 2018 adalah pihak UPT Perpustakaan dan Universitas Bengkulu tetap mempercayai kami untuk menjalankan tugas yang diberikan. Dan harapan untuk masyarakat, terutama mahasiswa UNIP adalah siapkan diri kalian untuk pemilihan Duta Baca berikutnya dan kesadaran diri kalian untuk meningkatkan literasi. Karena itu sangat berguna untuk diri kalian, bangsa dan negara ke depannya. Itu saja. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber kita di seksi kedua ini dalam virtual talk show. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini bisa bermanfaat bagi para peserta. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan teman-teman dari duta dari kampus lain. Ada dari duta IAIN itu, say hi dulu kita. Ada teman-teman kita juga di sana. Terima kasih sudah datang. Oh ya, Mbak, dari Duta HIV dan Duta Bahasa juga. Terima kasih sudah datang. Mohon maaf jika kita hanya bisa bertemu secara online ya hari ini, Pak. Semoga ke depannya kita bisa bersilaturahmi lagi dengan acara-acara yang lebih baik. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada tiga narasumber yang sudah banyak memberikan informasi terkait dengan literasi dan duta baca. Semoga melalui acara ini kita nanti bisa mendapatkan para duta-duta baca lainnya juga ya. Diharapkan untuk tahun depan dan meningkatkan minat mereka seperti itu. Dan setelah ini bakal ada sesi tanya jawab untuk para peserta yang ingin bertanya mungkin nanti langsung di via chat yang ada di Zoom dan tidak perlu berbahasa basi, tinggal langsung sebutkan nama. Setelah itu nanti mungkin bisa kami unmute audio kalian atau mungkin bisa dituliskan langsung di chat ya pertanyaan seperti apa. Terima kasih ya para peserta yang sudah menyaksikannya sampai sekarang ini. Saya akhiri sesi kali ini, setelah itu kita lanjut ke sesi pertanyaan dan tanya jawab. Oke. Terima kasih para narasumber, saya persilakan untuk meninggalkan panggung. Setelah itu kita nanti balik lagi ke sini ya. Terima kasih semuanya. Oke teman-teman semuanya, kita kembali di acara virtual talk show dengan tema berbincang literasi pemuda-pemudi Indonesia, dan kita berada di acara yang nantikan mungkin pada teman-teman peserta lainnya, di mana ini ada di segmen tanya jawab atau Q&A. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi diingatkan, boleh langsung bertanya melalui via chat, silakan nama serta asalnya dari mana. Setelah itu baru pertanyaan secara singkat saja, nanti langsung dijawab oleh narasumber-narasumber yang ada di. Terima kasih teman-teman. Buat yang belum bertanya silakan di chat dari sekarang. Nanti jika memang pertanyaannya sangat banyak atau mungkin melebihi kapasiti, mungkin kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dipilih sebagai penerima door prize pada hari ini. Jadi buatlah menarik mungkin, sebagus mungkin dan sebaik mungkin, dan kalian nanti berhak mendapatkan hadiah dari acara kita pada hari ini. Mungkin langsung aja kepada narasumber kita, udah siap semua kan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita? Oh iya,
Jadi kita tadi mendapat informasi bahwa di acara virtual kita hari ini pesertanya ada dari duta-duta di Provinsi Bengkulu ini, ada dari Duta Bahasa, ada dari Duta IV, dan dari Duta Baca di universitas lain. Mungkin bisa diperlihatkan operator para teman-teman Duta Baca kita tampilannya di layar Zoom kita. Karena memang dari pagi tadi ya kami juga ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi kami dengan para duta-duta yang ada di Provinsi Bengkulu, baik itu ada dari Duta Bahasa, Duta IV, dan dari Duta Baca yang lain. Karena ini dia ada Mbak dari Putra Putri Kampus, ada Mbak Imelda. Hai Mbak, semoga tetap masih mengikuti. Lanjut ada next dari teman-teman lain juga. Nah ini juga dari Putra Putri Kampus juga ya. Ada Bang, siapa itu namanya? Fikri, Bang Fikri. Semoga masih sehat di sana dan tetap mengikuti acara kita hari ini. Next, ada siapa lagi? Belum sadar. Nah ini nih ada Bang Rizky dari Putra Putri Kampus juga. Halo Bang, gimana kabarnya, sehat ya? Masih aman dia ternyata sana. Nanti ditunggu nih kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman duta kita, sekaligus kita bersilaturahmi juga. Boleh langsung ditanyakan nanti di via chat kita ya. Lanjut, ada lagi operator? Sip. Ini dia dari Mbak Putri Kampus juga, ada Mbak Zaita. Terima kasih para teman-teman duta yang udah hadir. Baik itu dari Putra Putri Kampus juga udah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasan ini. Semoga dimaklumin saja. Dan ini juga ada Bang Yogi. Semoga kedepannya kita bisa sharing-sharing bareng dan meningkatkan silaturahmi kita ya. Nah. Mungkin kita mungkin cukup, mungkin itu saja dari para teman-teman kita. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya Bang. Karena dari tadi nih udah banyak nih yang nanya nih. Ini kita langsung kita nanya aja. Jadi untuk sesi pertama ini kami akan membatasi untuk 3 penanya dulu yang akan saya pilih dari yang sudah ditanyakan. Dari pertanyaan pertama ini ada dari Cahya Widya Gunawan katanya. Assalamualaikum Kak. Katanya izin bertanya, bagaimana Kak caranya meningkatkan minat baca kita Kak? Karena pada zaman sekarang para anak milenial itu sudah banyak yang kurang minat dalam hal membaca dan telah tergantikan oleh gadget Kak. Yang kedua Kak, apa motivasi kakak-kakak duta yang ada di depan ini sehingga yakin untuk menjadi duta baca seperti sekarang ini? Serta kesan dan pesan selama menjadi duta baca. Waduh, banyak nih ya. Mungkin dari teman-teman duta boleh menjawab, silakan. Siapa yang mau duluan? Siapa? Ayo dari 2020. Ayo Elvira, silakan menjawab. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya. Iya. Bagaimana kita cara meningkatkan minat baca? Seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa faktor internal merupakan faktor yang paling berperan, yaitu minat dari diri dalam sendiri. Bagaimana kalian bisa mengajak orang lain tetapi dari dalam diri kalian sendiri belum ada kemauan. Maka dari itu sukai, cintai diri kalian sendiri dan hobi kalian, khususnya dalam bidang literasi. Jadi biasanya sesuatu yang kita cintai maka kita akan terbiasa. Dan bagaimana pendapat kami dalam mengikuti duta baca? Yang pertama yaitu pastinya ada visi misi tersendiri. Khususnya untuk meningkatkan literasi di kehidupan kampus karena itu sangat penting menurut saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman duta yang lain? Iya mungkin ada tambahan dari Alin, boleh menambahkan? Iya baik, ini pertanyaan dari Cahaya ya? Iya Cahaya. Iya. Pertanyaannya komplit sekali ya Cahaya. Jadi saya coba menjawab sedikit. Jadi menambahkan yang dikatakan oleh Elvira tadi. Benar, kita harus numbuhin niat dari diri kita sendiri mengenai kesadaran dan pentingnya literasi. Jadi katanya generasi millennials lebih teralihkan dengan gawainya. Sebenarnya itu bisa jadi
positif sekali atau bahkan negatif sekali. Bagaimana cara kita mempergunakan teknologi di masa sekarang ini. Karena sebenarnya dengan gawai itu kita jadi lebih mudah untuk mengakses buku-buku dimanapun. Untuk IKPUSNA sendiri juga teman-teman boleh cek dan boleh daftar di sana. Untuk mendapatkan referensi itu mudah sekali, tinggal daftar keanggotaannya sendiri dan kamu bisa akses semua buku yang ada di Pusnas. Nah, seperti itu. Aksesnya udah sangat mudah berarti sekarang. Iya, benar. Jadi bukan faktor menurunkan literasi ya, seharusnya malah menjadi meningkatkan literasi. Benar, untuk meningkatkan literasi. Jadi jangan terpengaruh dengan enaknya teknologi sekarang hingga kita terlena untuk malah menyibukkan hal yang tidak penting. Malah itu menjadi hal kita untuk meningkatkan literasi. Iya, benar. Itu balik lagi ke diri sendiri gimana cara memanfaatkan teknologi. Nah, dan menanggapi pertanyaan bagaimana kakak-kakak di depan ini bisa menjadi duta, apa motivasinya? Sebenarnya kalau saya pribadi itu dulu disarankan sama teman terdekat dan saya mikir duta baca itu ngapain ya? Apa nanti seleksinya berapa banyak buku yang udah dibaca atau cepet-cepetan baca, kan agak aneh ya. Jadi kayak penasaran pengen ikut dan alhamdulillahnya, qadarullah, dan terpilih. Manfaat yang dirasakan sampai sekarang itu bener-bener kayak yang awalnya kami nggak tahu tentang literasi digital, sekarang itu kayak jadi akrab sekali gitu. Itu salah satu hikmah kita menjadi duta baca. Dan yang sekarang ini kami juga mensosialisasikan bagaimana untuk meningkatkan minat baca teman-teman semua. Itu sih lebih ke arah sananya. Inilah jawabannya. Oke, terima kasih buat Alin dan Levi yang sudah menjawab pertanyaan dari Cahaya tadi. Lanjut nih, ada pertanyaan menarik yang kedua dari Penny Tantri. Katanya ini mahasiswa kesejahteraan ilmu sosial tahun 2020. Oh, mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Ini bertanya terkait dengan perpustakaan nih. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Dar nanti ya. Dia nanya nih Pak, katanya izin bertanya Kak, kan sebagian mana tadi? Oh my god, hilang lagi. Mohon maaf, bentar. Ini Pak, katanya kan sekarang apakah perpustakaan UNIP sekarang mempunyai koleksi bukunya juga bisa diakses secara online? Seperti yang di Perpustakaan Nasional RI yang juga diakses secara online melalui aplikasi yang disebutkan oleh Fir tadi ya. Mengingat saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 yang dimana mahasiswa yang ada belum bisa ke kampus. Nah gimana tuh Pak? Di perpustakaan kita apakah bisa diakses secara online juga? Oh, iya. Mahasiswa baru tadi ya? Iya. Memang benar sekali. Untuk sifatnya nasional, di Perpustakaan Nasional itu ada namanya IPUS ya. IPUS. Itu seluruh masyarakat, mahasiswa juga bisa meminjam buku dari situ, membaca buku dari situ. Yeah. Nah untuk Perpustakaan Universitas Bengkulu sendiri, untuk sementara ini ya, untuk mengakses e-booknya itu memang dalam proses. Akan tetapi secara untuk mengetahui judul-judul buku ya, itu bisa diakses melalui opaknya, online public access katalog. Iya benar. Tapi hanya sekedar mengetahui judul apa, pengarangnya siapa dan seterusnya. Akhirnya identitas dari buku itu sendiri. Sementara kalau untuk pinjam buku atau membaca buku sifatnya online seperti IPUSNAS tadi, belum bisa ya Pak? Untuk Universitas Bengkulu belum. Nah memang pada masa pandemi kemarin kita seluruh perpustakaan oleh pimpinan diperintahkan supaya mempunyai koleksi e-book dan e-jurnal. Kan tapi sudah kita kumpulkan, sudah kita download sebagian, tapi masih dalam bentuk folder. Nah, nanti akan kita tempelkan di aplikasi Pertaknita yaitu di Slim. Dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa. Nah, secepatnya bisa terrealisasikan lah Pak ya, supaya nanti para sobat literasi kita mudah untuk mengaksesnya secara online. Mudah-mudahan. Kita doakan aja sama-sama teman-teman di sini. Itu mungkin pertanyaannya sudah bisa terjawab dengan langsung oleh Pak Dar. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama kita ada dari Andika Sepriadi. Dia katanya izin bertanya kepada narasumber,
apa saja syarat menjadi duta baca, proses seleksi dan tips bisa terpilih menjadi duta baca itu seperti apa, dan untuk kaum muda saat ini kan sudah terpengaruh oleh teknologi sehingga tingkat kemalasan dan pengennya serba instan gitu ya. Bagaimana tips yang bisa kita lakukan untuk mengubah mindset para pemuda agar mereka tidak terlena oleh teknologi, serta meningkatkan pentingnya literasi dalam membaca buku untuk peningkatan kompetensi diri. Seperti itu. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Yani dan nanti mungkin ditambahkan oleh Bang Sandi. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya karena banyak ya, bercabang-cabang ya pertanyaannya. Andika Sepriyadi. Ada tadi. Tadi yang pertama bagaimana proses seleksi duta Iya, baca seleksi duta Universitas baca. Bengkulu. Nih, Itu Bang. jadi untuk pemilihan selanjutnya itu ada di tahun 2022 yang mana nanti ada proses seleksi tertulis dan proses seleksi wawancara. Jadi teman-teman yang ingin ikut dalam pemilihan duta baca boleh sekali dipersiapkan dari sekarang, ya. Boleh dipersiapkan dari sekarang. Referensi mengenai duta baca, referensi mengenai Indonesia juga harus tahu tentunya seorang duta baca itu harus memiliki pengetahuan yang luas, ya, bukan hanya mengenai literasi tapi juga tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Terus pertanyaan selanjutnya. Boleh ini? Itu tuh dari Nutia tuh, bagus tuh. Apakah untuk daftar duta, Nutia tadi Kak? Nutia Rosdalena. Apakah untuk daftar duta baca syaratnya harus bisa berbahasa Inggris? Atau bagaimana caranya Kak untuk mengatur waktunya sebagai duta yang aktif juga sebagai mahasiswa serta aktif dalam organisasi? Terima kasih. Gimana tuh? Untuk pertanyaan apakah harus bisa berbahasa Inggris atau tidak? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sandi bahwa seorang duta baca itu harus cerdas ya Kak. Jadi tentunya harus punya basic mengenai bahasa Inggris karena ada beberapa program yang memerlukan duta bacanya untuk berbahasa Inggris. Jadi teman-teman masih 2 tahun lagi nih bisa dipersiapkan ya, dari sekarang untuk mungkin bisa kursus bahasa Inggris dari sekarang ya. Waduh, ikut Mbak Sukai ke Pari. Karena bahasa Inggris itu penting sekali untuk bukan hanya untuk pemilihan duta baca, tapi untuk diri kalian sendiri, untuk pemilihan-pemilihan lain ataupun untuk beasiswa, pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, dan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi itu bahasa Inggris sangat penting. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana cara kakak-kakak duta baca bisa mengatur waktu sebagai duta yang aktif juga? Karena sekarang statusnya mahasiswa dan bagaimana aktif juga dalam organisasi. Jadi di situ dijelaskan bahwa banyak schedule-nya banyak ya, bagaimana caranya kita mengatasi hal itu. Jadi kita sebagai duta baca harus pintar dalam membagi waktu. Misalnya pagi untuk kegiatan duta baca, siangnya untuk organisasi, ataupun malamnya untuk membaca buku yang kalian sukai. Jadi bagaimana caranya kalian untuk pintar dalam membagi waktu kalian itu sendiri. Manajemen waktunya ya. Ya, paling penting. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Sandi. Iya, ini paling sibuk dari kita semua nih kayaknya. Baiklah, menyinggung pertanyaan tentang Andika Sepriyadi, bagaimana cara menjadi duta baca. Sebetulnya Andika Sepriyadi itu teman saya sendiri dan dia berasal dari IAIN. Waduh. Jadi untuk Andika, sebenarnya duta baca UNIP ini dikhususkan untuk mahasiswa Universitas Bengkulu. Tapi kalau kamu untuk Andika sendiri yang ingin berkunjung, ingin menyambung silaturahmi antar duta, ya kami sangat terbuka. Kami tunggu kedatangannya di Universitas Bengkulu. Tetapi ketika perpustakaan sudah buka nanti, karena masih pandemi. Jadi itu saja untuk Andika. Aman. Nanti kita sambut ya Andika ya, pakai tari-tarian. Oke, terima kasih buat penambahannya. Kita mau lanjut nggak nih? Karena masih banyak nih pertanyaannya. Kita masuk ke sesi berikutnya ya. Kita batasi lagi untuk 3 pertanyaan yang bakal saya pilih. Ini mungkin ada pertanyaan menarik nih dari Yuni Amanda Novianti. Boleh ditampilkan Kak? Yuni Amanda Novianti. Mana tadi? Itu. Ya.
Ya, Assalamualaikum, saya Yuni Amanda dari Prodi Pendidikan Matematika. Izin bertanya Kak, menurut Kakak sering membaca novel itu termasuk hobi yang positif atau negatif Kak? Dan bagaimana sikap Kakak jika mendapat julukan kutu buku yang sering dianggap sebagai julukan yang kurang baik dari pergaulan anak zaman sekarang? Waduh, ini harus kita luruskan nih seperti ini. Gimana, siapa yang ingin jawab? Boleh, silakan. Oh iya, yang selaku penerbit buku. Gimana? Jadi pertanyaannya tadi ya, apakah membaca novel itu termasuk hobi yang positif dan negatif? Nah, jadi membaca itu sendiri saja sudah merupakan suatu aktivitas yang positif. Apalagi membaca sesuatu yang kamu sukai. Nah, sepertinya yang nanya ini suka membaca novel ya. Kebetulan saya sendiri juga suka sekali baca novel. Nah, itu merupakan hobi yang sangat positif. Nah, dari teman-teman yang suka baca novel itu banyak sekali dampak positif yang bisa teman-teman dapatkan. Contohnya seperti bisa menulis buku itu tadi. Yang kedua, teman-teman bisa memiliki imajinasi yang lebih luas. Visualisasinya ya. Iya, imajinasinya yang lebih luas. Karena kalau membaca novel itu kan kita seolah-olah membayangkan sesuatu. Seolah-olah kita ada di dalam cerita itu. Benar. Jadi teman-teman kalau punya imajinasi yang luas itu bisa meningkatkan ide yang teman-teman punya. Jadi juga bisa diterapkan ke kehidupan teman-teman dalam sebuah acara. Kan kalau dalam sebuah acara itu kan butuh ide-ide yang sangat luar biasa ya. Ide-ide kreatif kan yang bisa kita dapatkan dari baca-baca novel tadi. Jadi bukan suatu hobi yang negatif ya, malah itu malah positif sekali. Jadi biarlah. Nah, untuk pertanyaan kedua tuh Kak, gimana kalau kita dijulukin kutu buku? Katanya itu julukan yang dianggap kurang baik nih untuk pergaulan anak zaman sekarang. Mungkin aku hanya sedikit berkomentar. Kalau ada circle pertemanan kalian menganggap kutu buku itu tidak baik atau nggak gaul segala macam, itu mungkin di pergaulan kalian nggak cocok sama kehidupan kamu tuh. Jadi lebih baik pindah aja atau main-main aja sama-sama kita kan. Jadi bisa nemu nih nanti tuh. Bisa yang satu tujuan ya. Bisa satu tujuan. Itu sih saranku. Jadi mungkin ada yang mungkin ditambahkan. Soalnya kalau kutu buku sih aku belum dapat. Alin nih misalnya. Boleh Lin? Iya, menarik ya kutu buku. Sebuah julukan yang mungkin bagi orang itu kayak diolok-olok gitu. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi kutu buku itu bisa sangat baik atau bisa jadi sangat buruk juga. Karena mungkin yang mereka bayangkan itu kayak kutu buku yang ada di TV-TV. Karena kutu buku itu nggak mau bersosialisasi, mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk saran saya sendiri, kita boleh untuk suka banget sama buku, tapi jangan hidup di dalam buku, tapi hiduplah di realita. Jangan lupa untuk bersosialisasi, karena kita kan makhluk sosial ya, butuh untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Jangan terlalu keasikan dengan buku, akhirnya sampai lupa dengan orang-orang di sekitar kita. Kita suka nih baca buku, kita jadi banyak pembenaran kata, mendorong pembahasan juga ya. Jadi di samping kita suka membaca, kita juga pintar bersosialisasi, itu dia tujuannya. Mungkin itu kalau seperti itu mungkin nggak bakalan diejek kutu buku ya. Saya rasa memang itu tadi teman-temannya mungkin melihat dia kok beda sendiri seperti itu, makanya dia agak dimusuhi segala macam. Itu sih lebih ke jangan pernah berpikir kebiasaan yang kita lakukan itu kebiasaan yang tidak baik, karena memang kadang lingkungan yang tidak mendukung itu menjadi jurang aja bagi kita. Mungkin Pak Dar boleh ditambahkan Pak? Boleh pertanyaan dari siapa tadi? Dari ini Pak, si Yuni Amanda. Iya. Tadi membaca novel apakah hal yang positif atau tidak? Tadi sudah dijawab oleh berdua. Kalau saya dari pihak pustakaan, dari sebagai pustakawan, saya tampilkan seperti ini. Bahwa fungsi perpustakaan itu pertama adalah sebagai fungsi pendidikan. Kedua fungsi penelitian, ya. Kemudian salah satunya adalah fungsi rekreasi. Nah, dengan Anda membaca novel itu termasuk salah satu melaksanakan fungsi rekreasi. Rekreasi apa? Rekreasi otak kita. Mungkin selama ini membaca buku
ilmu pengetahuan, mengerjakan tugas-tugas dari dosen yang begitu penatnya ya. Apalagi buku-buku perguruan tinggi banyaklah tulisan daripada gambar atau bahkan tidak ada gambar ya. Nah, dengan baca-baca novel tadi itu termasuk melaksanakan fungsi rekreasi. Bukan hanya novel saja. Mungkin baca-baca buku olahraga, gitu, buku cerita Pak. dan sebagainya, itu juga lah fungsi rekreasi. Termasuk tadi duta baca yang siapa tadi namanya tadi juga suka baca novel gitu kan. Iya. Nah, namun itu kalau dijadikan hobi itu nanti seperti duta baca yang 8 tadi bisa menulis buku dan sebagainya. Oke, itu benar ya Pak. Fungsi membaca kita novel itu untuk jadi fungsi rekreasi dalam diri kita. Jadi jangan takut, jangan ada mindset atau pemikiran lagi bahwa membaca novel itu tidak baik atau menjadi seorang kutu buku itu tidak baik. Pokoknya lakukan kebiasaan apapun dan jangan pernah jadikan itu sebagai momok negatif dari diri kalian. Ini untuk pertanyaan terakhir nih. Karena ini ada teman kita udah jauh-jauh nih, ada Nancy Wilda Septiana, situ ada, katanya izin bertanya Kak, saya Nancy Wilda Septiana dari Prodi Kesos 20, asal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Wah, dari Medan nih jauh-jauh. Nah, di masa pandemi ini kan seperti ini fungsi dan peran Duta Baca Universitas Bengkulu di lingkungan kampus serta masyarakat seperti apa ya Kak? Karena kan seperti yang kita ketahui sekarang, aktivitas kita di luar itu sangat dibatasi. Dan nah dia pengen itu tuh. Gimana fungsi kita terhadap meningkatkan literasi di masa pandemi ini. Apalagi untuk ke masyarakat kan. Karena kita sekarang udah sangat jarang untuk bersosialisasi terutama dibatasi oleh pandemi ini. Gimana tuh, ada yang mau menjawab? Sedikit menjawab fungsi literasi kepada masyarakat, bagaimana mengajak kepada masyarakat seperti itu. Sebenarnya literasi itu tidak hanya membaca, baik itu juga menulis. Dimulai dari hal kecil seperti masyarakat diharuskan membaca rambu lalu lintas, itu hal kecil. Seperti juga pedoman-pedoman yang ada di tempat umum seperti di rumah sakit maupun di tempat lainnya. Itu adalah sudah menunjukkan literasi. Jadi sebelum ia membaca, baiknya dia itu memahami literasi itu seperti apa terlebih dahulu. Dia menulis sesuatu hal apapun itu sudah termasuk literasi. Namun perlu diingat, literasi dimasukkan di sini adalah literasi yang bermakna positif. Yang kita baca pun belum tentu memiliki positif bagi kita. Jadi di sini kita harus paham apa yang kita baca dan bagaimana cara menyikapi apa yang kita baca tersebut. Jangan sampai apa yang kita dapatkan, informasi luar yang kita dapat itu menjadi hal negatif ya Bang. Malah kita sebarluaskan kan seperti itu. Dan ada yang mau ditambahkan mungkin dari Mbak Eni? Jadi berhubungan dengan pandemi COVID-19 ya, bagaimana fungsi dan peran Duta Baca di lingkungan kampus di saat pandemi ini. Jadi walaupun pandemi, Duta Baca Universitas Bengkulu itu tetap berkontribusi dan tetap jalan untuk menyebarkan virus-virus membaca. Nah, salah satunya dengan acara ini ya. Salah satunya dengan acara ini kita sharing-sharing mengenai Duta Baca tentang literasi, dan juga di media sosial kita sendiri juga banyak di-share mengenai membaca dan menulis, mengenai referensi-referensi buku apa sih yang bagus untuk dibaca seperti itu. Kalau sekarang lebih melalui online. Udah itu. Ada dari Alina Elvira? Elvira boleh? Benar banget yang dibilang oleh Mbak ini tadi, bahwa peran Duta Baca tetap aktif dalam kegiatan pandemi, contohnya melalui sosial media seperti pembuatan video literasi, kemudian lebih sadar akan hal-hal atau yang fenomena yang terjadi pada saat ini, contohnya seperti pandemi, dan juga tidak hanya itu saja, juga melalui virtual seperti yang kita lakukan saat ini juga merupakan bentuk dari literasi. Karena literasi itu tidak hanya membaca, tetapi juga dari kegiatan sehari-hari pun itu juga disebut berliterasi. Seperti itu. Jadi itu yang dipahami ya boleh untuk penanya kita tadi. Jadi sebenarnya literasi itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dicontohkan oleh beberapa narasumber tadi. Jadi jangan takut untuk mulai berliterasi dari sekarang. Dan jangan takut untuk memulai membaca buku, menulis, menghasilkan karya yang positif. Itu semua dimulai jika kalian
tertarik dengan literasi, jika kalian suka dengan literasi, dan yang paling penting tingkatkan mutu literasi kalian untuk meningkatkan efektivitas kehidupan di dunia ini. Oke, mungkin itu saja sesi virtual talk show kita pada hari ini. Untuk menutup sesi kita hari ini sebelum nanti ditutup dengan lapas hamdalah, kita salam literasi dulu loh untuk para peserta. Para peserta juga boleh mengikuti salam literasi ini untuk meningkatkan solidaritas kita, dan nanti bisa di screenshot ya dari moderator, boleh difoto untuk dokumentasi dari peserta salam literasinya. Ya sama-sama, jika nanti saya bilang 1, 2, 3 kita sama-sama salam literasi ya. 1, 2, 3, salam literasi. Ya, teman-teman boleh mengikuti ya. Terima kasih buat teman-teman peserta yang sudah hadir hari ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi hari ini. Semoga acara seperti ini terus terjadi ya Bang. Maksudnya kayak kita terus meningkatkan literasi, minat baca dari semua kalangan. Dan kita berjumpa di lain kesempatan ya para sobat literasi. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, acara kita hari ini lancar. Dan buat teman-teman yang tadi pertanyaan sudah saya bacakan, nanti bakal kami pilih. Dan yang tidak dibaca juga nanti bakal kami pilih mana pertanyaan yang paling menarik, akan mendapatkan door prize dari kami. Itu nanti kita akan umumkan aja nggak sih di IG Duta Baca. Nanti mereka langsung nge-DM aja ya untuk mengonfirmasi acara. Buat teman-teman yang menang door prize nanti bakal kami umumkan di IG Duta Baca, silakan cek. Buat yang belum follow, follow dari sekarang. Dan terus ikuti Instagram kami karena semua informasi terkait dengan UPT Perpustakaan, terkait dengan kegiatan kami ke depannya itu di sana semua. Jadi teman-teman bisa langsung follow dan terus berliterasi dimanapun. Saya akhiri acara virtual talk show Bincang Literasi Pemuda-Pemudi Indonesia hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman sudah hadir.